Yesus tidak pernah menyebut dia apa? Dia tidak datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia ya. Saya dengar tadi di luar tadi. Benar ya begitu, Pak? Kenapa? Bapak, saya tunjukkan ayatnya ya. Matius 26, 28. Oke, dibilang saya baca di sini ya. Menyebut manusia. Saya baca di sini ya, Pak. Pak baca, Pak dengar ya, Pak. Baca. Sebab inilah Iya, darahku, baca aja. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini kata-kata Yesus sendiri, Pak. Bapak, sebelum Bapak berbicara, Bapak bisa nggak ada sedikit pertanggungjawaban? Bapak, saya tidak bermasalah kalau Bapak mau menyerang iman saya, tapi pastikan ada pertanggungjawabannya, ada dalilnya. Ada dalilnya, tapi ya, yang saya lihat di luar itu Bapak menyerang-nyerang tapi dalilnya nggak ada. Gimana nih, Pak? Iya, lanjutkan aja, bacakan aja. Ini sudah saya bacakan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Bapak tadi tidak bertanggung jawab ya ketika menuduh apa Yesus tidak mengatakan dia datang untuk menebus dosa kita. Bapak itu artinya Bapak itu tidak tahu apa-apa, Bapak tidak baca apa-apa, Bapak cuma mendengar dari Zuma dan yang sewaktu dengannya dan lalu menggunakan itu untuk menyerang kekristennya, Pak. Jadi jangan begitu, Pak. Saya nggak pernah dengar ke siapa-siapa. Saya bukan menyerang Kristen. Jadi atas dasar apa? Atas dasar apa Bapak bilang? Jadi atas dasar apa? Atas dasar apa Bapak bilang Yesus tidak pernah mengatakan dia itu pernah mengaku bahwa dia akan menebus dosa manusia? Atas dasar apa? Pernah baca Alkitab apa enggak? Jangan begitu. Pernah baca Alkitab apa enggak? Pernah baca Alkitab apa enggak? Mengatakan di mana ayatnya? Ya, jangan bilang Yesus mengatakan. Tunjukkan di mana ayatnya, Pak. Iya. Tunjukkan. Iya, yes. Jangan iya ya, Pak. Tunjukkan. Coba apa? Ayat apa? Bapak jangan tahu, Pak. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus datang untuk menebus dosa. Ayat kursi juga Matius 26-28, Pak. Udah dibacakan, Pak Munir. Aku minta kata Yesus. Iya, oke. Silakan share screen. Silakan share screen. Kalau ayat Yesus Bapak murtad ya. Saya tantang Bapak. Itu Yesus mengatakan. Tunjukkan dulu. Coba, saya enggak bisa share screen. Coba baca selanjutnya. Matius 26. Oke, Matius 26 28. Sebab ini merah ya. Tulisan merah ini menandakan ini perkataan Yesus sendiri. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah siapa? Ini darah Yesus, Pak. Mampus. Itu kata Matius. Itu darah Yesus. Bukan kata Matius, Pak. Itu kata Yesus, Pak. Kata Yesus. Tulisan merah, Pak. Coba. Tulisan merah, Pak. Bapak mau bilang apa sekarang? Ada nggak di situ kalimat salib? Itu kalimat Yesus, Pak. Tulisan merah. Bapak mau bilang apa lagi? Ada nggak di situ? Bapak mau bilang apa lagi? Itu tulisan merah, Pak. Tulisan Yesus. Jangan ngotot-ngotot lagi. Sama saya jangan ngotot-ngotot, Pak. Coba baca ya selanjutnya. Itu tulisan merah. Itu perkataan Muhammad. Mana ada? Bukan, jangan Bapak kata mana ada. Itu tulisan merah. Itu kata Yesus sendiri. Mana ada? Coba baca ya selanjutnya. Jadi jadi menebus dosa itu apa, Pak? Menebus dosa itu apa, Pak? Tadi pertanyaannya apa, Pak? Dosa ya bertobat. Pertanyaan Fandi apa, Pak? Pertanyaan Fandi apa, Pak? Iya, menyebut dosa, makanya Allah jadi sudah ditunjuk ayatnya kan? Sudah ditunjuk ayatnya kan? Jadi makanya lain kali jangan untuk terampuni dosa lain kali bertanggung jawab sedikit. Kalau mau menyerang iman kami enggak apa-apa, enggak masalah, tapi silakan bertanggung jawab, Pak. Silakan bertanggung jawab. Iya, saya tanggung jawab. Emang kenapa? Tak ada tanggung jawab. Bapak gak ada dalil. Ketika menuduh, Bapak gak ada dalil, gak ada ayat. Gini, maksudnya Bro Albulanda gini, Mas Fandi. Tadi Anda minta kan, ini Pak Bro jangan ikut-ikutan dulu. Tadi Mas Fandi itu minta ayat yang menegaskan dari perkataan Yesus Kristus yang mengatakan tentang memastikan, mengkonfirmasi lah penyaliban itu. Ya. Sebenarnya masih ada ayat lain ketika menunjukkan tangan dan lubang dan lambungnya ya kepada Thomas, itu juga bisa itu. Jadi mau dibantah apa lagi Mas Fandi? Iya, itu kan jadi gini Bang. Sekarang saya katakan saya coba kalian baca ayat selanjutnya, ayat 29-nya itu.
Oke, kalau dilanjutkan gimana? Oke, kita lanjutkan. Ya, lanjutkan aja. Oke, kalau dilanjutkan mau gimana? Oke, silakan lanjutkan. Silakan tampilin ayatnya, kita lanjutkan. Kita lihat apa dia mau. Oh, suruh dia baca. Oke, tampilin Baca ayat, aja. suruh dia baca. Baca aja. Saya memang nggak bisa share screen. Baca aja. Udah bisa saya. Silakan share screen. Matius 26 tadi, 26. Oke. Oke, biarin cukup aja situ. Jadi gini. Di Markus Gini, kata mau 26 baca ayat Pak. Baca dulu Pak, jangan gini gitu. Baca dulu Pak. Bapak bilang mau baca. Baca Silakan, aja, silakan. baca aja. Baca, Ya, Bapak baca. Baca aja. Bapak baca aja Pak, itu udah di screen Pak. Oke. Jadi penebusan dosa Yesus Jangan itu, jadi Pak. Baca Pak. Di situ nggak ada kata jadi. Di situ nggak ada Oke. kata nggak jadi. Baca Pak. Oke. Penebusan dosa Yesus itu Nggak ada gini, saya tanya. itu nggak ada kata penebusan dosa Pak. Bapak baca Pak. Baca, bro. Jangan Baca jadi aja, Pak, baca itu. aja. Tadi kan Bapak suruh Iya, baca. baca aja. Jadi Bapak baca udah ditampili Pak. Iya, baca aja, coba. Baca. Ya, Kenapa baca. takut baca? Enggak. Kalian kan yang mau terangi, baca aja. Bapak Tadi kan Bapak tadi juga minta minta. 29. Bapak tadi kan minta apa ayat yang selanjutnya. Ya itu ayat dari Anda. Baca. Sekarang ditanyakan ke Fandi saja. Dari ayat ini apa yang mau Anda sampaikan, Mas Fandi? Oke, jadi itu maksud Yesus. Itu maksud Yesus apa itu menurut Abang? Coba silakan Abang terangkan di sini. Kan Abang yang mau terangkan ke saya. Ya ayat kamu punya peranggapan apa supaya kami tahu dari mana kami menerangkan gitu. Ya, Kalau terangkan aja. Kalau mau diterangkan butuh waktu 1 abad. Pertanyaan saja di ayat ini, apakah akibat darah Yesus tumpah ini, apakah maksud Yesus ingin mengampuni dosanya orang Kristen? Bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh dunia. Itu bukan seluruh dunia, banyak orang dong. Seluruh dunia. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan kau Pandi pergi nggak ke bangsa selamat ya lain. nggak untuk Pandi. Enggak, gini ditertibkan diskusinya. Pandi, topiknya apa yang mau dibahas? Peristiwa penyalipan, makna penyalipan. Penebusan dosa ini aja. Kan kita setelah masuk di sini. Dosa. Oke, makna penebusan dosa. Ya sudah, coba ya, kan banyak ayat-ayat lain yang bisa lebih gampang menjelaskannya. Oke. Sekarang saya mau katakan Yesus memberikan pengampunan dosa itu. Yesus nggak pernah mengatakan penebusan dosa, tapi pengampunan dosa. Nah, kita dapat memperoleh penebusan dosa ini dari mana? Coba kita buka Matius 5 ayat 20. Coba buka. Dulu. Konsep korban. Buka dulu Matius 5 ayat 20. Coba. Sebentar dulu ya. Kamu jangan merintah-merintah gitu dong. Kan kami buang saya mau nunjukin ayat, kalian kami tunjukin ayat, gitu. Anda tidak bisa ikro. Kamu tunjukkan saja. Kelasnya kayak ikro. Gini, Mas Andi. Coba adabnya itu diperbaiki, santunnya jangan maksa. Kalau kamu ingin tahu tentang konsep penebusan, kalian aja tunjukin data ya. Itu loh. Kok maksa harus begini kan lucu. Iya. Apa pertanyaannya? Gimana? Ya, di Matius 5 ayat 20 itu kan Yesus mengatakan apa di situ? Coba buka. Iya, Pak Guru. Baca aja masing-masing. Iya, Pak Guru. Ayat berapa? Matius 5 ayat 20. Apa isinya? Apa, Pak Guru? Ya. Supaya kalian tahu apa yang dimaksud pengampunan dosa itu. Apa, Aki? Yesus memberikan pengampunan dosa itu bukan cuma-cuma. Oh, kamu beriman sama Matius, ayat Matius? Alhamdulillah. Kalau beriman, kenapa kamu nerangin? Kenapa kami yang nerangin? Kamu aja nggak apa-apa. Halo? Ya, silakan baca.
Udah dibaca. Apa yang mau jelasin? Apa? Matius 5:20 ya, Pak. Oke. Maka aku berkata Loh. 9:45. 5:20. Terus screen aja, kepadamu, Bulanda. jika hidup keagamaanmu tidak lebih Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi terus Tidak terus lebih apa? baik Terus apa? daripada Gimana, Pak? tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan Oke, tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, maka terus kamu gimana, tidak Pak? akan Masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk Nah, ke dalam kerajaan surga. itulah. Harus Oke, itu terus gimana, dulu Pak? baru Masalahnya apa, pengampunan Pak? dosa berlaku. Makanya di sini dijelaskan kita jangan bersikap munafik Apa? seperti orang ahli Taurat ataupun Enggak, saya orang-orang nggak Farisi munafik. itu. Saya mengangkat dalil. Saya munafik di mana? Kamu munafik, Kamu Pak. makan Kamu munafik dalil, karena Pak. kamu Oh menuduh-nuduh, gitu. tapi dalilnya nggak ada, Pak. Saya nggak menuduh. Nah, Kamu itu menuduh tadi, dalil. Pak. Kamu menuduh tadi, Pak. Kamu Apa yang bilang, saya oh tuduh? Yesus tidak apa pernah berkata, Apa? oh aku menebus dosa. Kemudian Mana dikasih ayat. kata Tadi kan menebus udah dosa ditunjukkan, di Pak. sini? Tadi kan udah Mana ditunjukkan, Pak. Yesus Bapak hilang menebus dosa? ingatannya. Bapak hilang ingatannya tadi. Matius 26:28. Bapak hilang ingatannya, Pak. Itu bukan katanya Bapak menebus hilang dosa. ingatannya, Pak. Itu Oke. Itu yang kata untuk Yesus yang ini pengampunan dipakai dosa. Bedanya pengampunan dengan menebus dosa itu beda, Bang. Kalau menebus dosa tanpa diampuni saja sudah tertebus, kan gitu. Memang dalam Islam tidak mengenal penebusan ya? Kenapa? Memang dalam Islam Nggak tidak ada. mengenal penebusan. Enggak, Nggak ada lah. Enggak, bentar. Saya tanya dulu Mas Pandi. Islam Oke, tidak mengenal kita ulang penebusan ya? semula. Oke, bantah saya. Bapak bantah, kita ulang ya, Pak. Bapak tadi bilang apa? Bapak tadi bilang menebus dosa kan? Oke, saya baca semula ya. Saya baca semula, Pak. Oke, mana? Baca. Oke, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, mana penebusan dosa di situ? Penebusan kan sama Bapak. dengan pengampunan juga. Hai. Gimananya? Aduh. Maksudnya penebusan apa sih? Terus kamu Kalau tertawa, kami bingung. Dia kan, Bukannya kami abang ini kan kami katakan Yesus itu datang untuk menebus dosa. Ternyata Ya, itu adalah pakai pengampunan. Nah, memperoleh pengampunan ini dari mana? Ya Yesus itu itu tadi Matius 5 ayat 20. Bentar, gini ya. Yesus yang menebus Yesus menegaskan di situ. kalau dosa tidak ampun bisa nggak ditebus, Pak? Bisa nggak, Bapak? Enggak, Bapak nih IQ orang. Bapak berapa, Pak? Jangan ke pribadi. Jadi gini ya, Bro Oke, Fandi. sorry. Kamu Saya tahu, minta maaf. nggak apa-apa. Nah, kamu tahu nggak makna korban itu secara teologisnya bagaimana di dalam Alkitab, Andi? Kalau di Islam kan korban itu Makna apa? bagi-bagi daging ke tetangga itu kan maknanya gitu ya. Dibagi amal. Kalau di dalam teologi Kalau memberikan Yahudi itu kamu belajar Yahudi, kamu misalnya Islam kan paham ya posisi Yahudi ya, itu mereka mempersembahkan korban ke bait Allah itu untuk apa? Ya itu untuk perintah Allah. Itu untuk perintah Allah. Kenapa? Untuk bagi-bagi sembako. Allah nggak pernah memperintahkan kepada umat manusia untuk mengorbankan dosa melalui manusia, melalui menumpahkan atau mengorbankan manusia. Yahudi, Yahudi kok Allah, Yodhevave Tuhan mereka. Itu Yodhevave memerintahkan itu untuk apa? Kenapa itu? Ya itu untuk pengampunan dosa, kepercayaan mereka. Emang kenapa? Nah, terus pengampunan dosa. Nah, mekanismenya bagaimana? Kalau ada orang Israel waktu itu ya berdosa, terus mereka seperti apa? Nah, ini di imamat nih betul. Itu ya sebagai tebusan untuk penebusan, penghapus dosa mereka. Jadi orang Israel itu kalau berdosa ya misalnya ya 2 hari lalu tuh dia menyukai istri tetangganya gitu ya. Dia mengaku tuh misalnya berzina, maaf ya gitu ya. Terus dia melakukan ritual untuk korban penebus salah. Dia membawa korban itu tuh mana? Ke bait Allah. Mengapa di bait Allah? Karena di bait Allah itu simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Terus
Bagaimana? Apa masuk terus dilemparkan kambingnya? Tidak. Dipersembahkan kepada Allah melalui imam. Imam sebagai perantara. Nah, terus dipotong. Sebelum dipotong, tangan si orang ini itu disentuh, sebentar ada noise Pak Puni. Disentuh di kepala atau badan dari korban ini. Itu simbol supaya dosanya itu masuk ke dalam binatang ini gitu ya, sebagai penggantinya. Nah, setelah itu baru dipotong, dibakar, dipersembahkan. Terus darahnya itu nanti dicipratkan di sekitarnya, itu untuk melambangkan pembaruan dunia dari dosa-dosa. Jadi sudah paham ya, yang tadi di imamat itu jelas tuh. Jadi secara teologis memang berbeda antara Islam dan Kristen. Seharusnya tidak pada posisi tempatnya kamu itu mengkritisi hal yang berbeda. Kalau kamu mengkritisi, kamu menyalahkan, berarti kamu berkewajiban menjelaskan yang benar. Oke. Jadi kalau imamat itu yang jelas itu yang memberi satu pengorbanan itu adalah manusia yang berdosa itu sendiri, kan gitu. Memberikan harta bendanya untuk dikorbankan, untuk disembahkan kepada Allah. Karena kenapa sistem pengorbanan ini ya sampai sekarang kalau di Islam juga masih berlaku untuk menebus kesalahan. Jadi kita memberi makanan kepada beberapa orang miskin atau kita berpuasa, kan gitu. Nah, itu wajar. Karena kenapa yang memberi satu penebusan itu adalah si pembuat kesalahan itu sendiri. Nah, sekarang di iman Kristen, Yesus itu datang dari Allah. Apakah yang menebus dosa manusia itu, yang berdosa manusia itu sendiri, terus yang menebus itu orang lain? Bahkan konsep korban itu bukan membayar itu sendiri, kan itu kan aneh. Salah Kak Pedi lagi. Ya, nah, yang lebih konsep anehnya korban itu bukan membayar, bukan korban. Kamu salah tadi, kan sudah saya jelaskan. Makanya saya minta, mana Yesus datang untuk mengatakan untuk menebus dosa kalian dari dosa asal itu, mana? Oke, sekarang kamu ambil minum, kamu minum supaya mulutnya diem. Jadi gini bro, tadi saya udah jelaskan, makna korban itu bukan menyuap Allah, membayar. Nih, jangan dihukum ya, jangan dihukum. Dibayar, pakai harta benda, bukan seperti itu. Ketika kita berbuat dosa, seharusnya kita yang mati. Tetapi hukuman itu tidak ditanggungkan kepada kita karena Allah sangat mengasihi dan memberi kesempatan kita untuk terbebas dari hukuman itu. Jadi korban itu wajib dilakukan untuk menggantikan kita. Ada penumpahan darah, seharusnya kita yang mati. Tetapi hewan yang tak berdosa, yang tak bercacat celah, itu yang dikorbankan. Bukan untuk membayar dengan emas, itu enggak. Kamu salah memakai kata makna korban tadi. Nah, itu ya. Nah, ada saatnya manusia tidak lagi mempersembahkan korban hewan. Tetapi korban yang sejati, yaitu manusia itu sendiri. Seharusnya kan Ivandi yang mati atau saya yang mati berbuat dosa. Dan ini ada manusia yang membuktikan kepada Allah bahwa ini loh, saya tidak berdosa, tetapi saya mati karena dosa. Jadi kematian Yesus Kristus untuk memenuhi tuntutan dua sifat Allah. Sifat keadilan dan sifat kemahakasihnya. Itu semuanya terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Itu bro. Dia mati dalam dosa. Yesus ini kan menurut iman Kristen dia kan orangnya suci. Dia mati dalam dosa. Dia itu menebus dosa siapa coba? Menanggung dosamu dan dosaku. Gitu. Iya. Ketika kamu menyerahkan dirimu kepada, di mana Yesus katakan ketika kamu percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, ya tanpa syarat, kamu menerima janji keselamatan itu. Dosamu baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang dibayar lunas.
Yang perlu kamu lakukan adalah mempersiapkan hidupmu untuk layak di hadapan Allah. Jadi ketika kamu mati, kamu sudah dalam kondisi manusia yang baru. Karena tidak ada satupun usaha manusia yang mampu membuat dirinya selamat. Amal sebanyak apapun tidak bisa. Keselamatan tidak bisa dibeli karena untuk memenuhi keadilan Allah. Dosa sekecil debu akan dikejar sampai ke lubang semut. Tapi dosa sebesar gunung Allah harus mengampuni karena Maha Kasih. Lalu bagaimana itu bisa terjadi dua sifat ini? Nah, gitu kan? Jadi tidak ada sifat tengah. Itu namanya Allah yang tidak konsisten. Masa berdosa kok otomatis diampuni? Seperti cerita Adam gitu cerita Adam di tempat lain lah ya, bukan di Kristen gitu. Enggak seperti itu. Itu artinya Allah yang tidak konsisten. Oke. Nah, oke, sebentar. Jadi gini. Pelan-pelan dicerna dulu, cerna. Iya. Jadi gini. Di gospel itu Yesus hanya mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti Betul. misi kedatangannya, tunggu sebentar. Jadi misi kedatangannya itu bukan untuk menebus dosa. Kan gitu. Yang jelas yang dikatakan Yesus, dia datang bukan untuk mengadakan hukum Taurat walaupun setitik iota pun. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan di sini, Yesus tidak pernah mengatakan di sini dia datang untuk menebus dosa manusia. Hukum Taurat kan bicara penebusan. Kamu belum tahu esensi dari hukum Taurat itu apa coba? 10 hukum Taurat dan 600 peraturan turunan misfot. Iya, 360 misfot. 600 sekian malah. Itu bicara tentang apa? Apa? Itu semua bicara tentang penebusan, bro. Tata caranya, kamu harus hidup kudus, menjaga hari Sabat. Setiap kali melakukan kesalahan harus mengaku dosa. Kalau ada kesalahan yang harus dihukum, dirajam sampai mati. Tangan ganti tangan, gigi ganti gigi. Itu semua bicara tentang penebusan salah manusia. Manusia harus dalam kondisi sangat kudus untuk bisa selamat. Jadi hukum Musa itu ya untuk menunjukkan kepada umat Allah saat itu, ini loh kebobrokan moralitas kamu, ini loh dosa. Jadi hukum Taurat itu buat cermin. Artinya apa? Kekudusan Allah tidak bisa dibayar dengan apapun, dan itu harus dibayar dengan nyawa. Seharusnya seperti itu. Hukum Taurat itu bicara tentang penebusan esensinya. Bukan bicara tentang aturan RT RW, enggak kayak gitu. Alah. Bukan masalah makan pakai ini, cebok pakai ini. Enggak kayak gitu, bro. Hukum Taurat itu bicara tentang apa? Nah, bicara tentang penebusan. Itu sudah tradisi dari zaman Adam. Kekristenan tidak pada posisi menyangkal itu, bro. Jadi kekristenan tidak kehilangan sanad terhadap pewahyuan Tuhan sebelumnya. Kami tidak terus memaki-maki Yahudi. Wah, Yahudi begini, korban apa ituan, nabi apa, nggak kayak gitu. Tidak, semua bicara tentang apa yang terjadi zaman Adam itu, bro. Nenek moyang kita, bro. Ya, jadi gini. Abang mengatakan perjanjian lama itu menceritakan tentang penebusan dosa. Padahal perjanjian lama itu Nabi Musa sedang menerapkan yaitu aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu. Untuk apa aturan itu diberikan? Gimana? Untuk apa aturan itu diberikan? Kalau ya sambil makan ya lapar. Coba abang cek di Ulangan 42. Tolong bacakan deh. Abang lagi makan ini. Enggak, abang bacakan aja. Saya nggak pegang ini. Saya nggak pegang Alkitab. Ya, tahu nih, lah. Alkitab tuh bukan kitab mantra. Kamu nggak usah takut kepanasan keluar asap dari tubuhmu ketika baca. Ya baca ampun, aja. Alkitab tuh kitab natural, kitab yang ditulis manusia atas ilham Roh Tuhan. Aku sama baca. Ulangan berapa tadi, Pak? Takut jin keluar dari Alkitab.
ulangan berapa tadi Pak? Kenapa takut sih? Itu Pak Munir aja tiap hari baca juga. Ya, Malah Pak makin Fandi. bahagia tuh. Ulangan 42 ayat 2. Nggak ada ulangan 42 Pak. Ada ulangan 42. Di mana ulangan 42? Paling pun ulangan 34 4, Pak. Sorry, Bapak ulangan nih, 4. aduh. Ulangan 4 ayat 2. Sorry. Saya nggak pegang kitab nih. Coretannya Pak. siapin. Itu ulangan yang di kitabnya kali. Ulangan 42 nggak ada Pak. Ulangan 4 ayat 2. Sorry. Udah disiapin ini coretan-coretannya untuk ditanya. Biasa itu mengut sana mengut sini dibuangnya di sini. Saya nggak mengecili. Ini kan kita sedang diskusi tentang lintas iman kan gitu. Oh ya benar-benar. Mas Oke, Fandi nanti ini saya luar boleh biasa tanya keren. tentang Muslim. Kalau lintas iman berarti saya boleh tanya tentang Muslim ya? Jangan dulu, Silakan, jangan saya dulu. kasih waktu kamu Jul Kindi. Jangan. Terakhir sama Abdul Masih nggak bisa ngomong mereka bertiga. Tristan, Iya, ayo. Fandi Ya, ayo. sama ini. Ayo kita hatua Jul Kindi. Masa Imam bertanya Asyariah tentang ditolak. kita mau bahas apa? Masih Jul penebusan. Kindi. Masih penebusan. Penebusan. Ayo kita bicara. bahas. Kalau mengenai penebusan enggak? Di Al-Quran itu tidak ada penebusan. Penebusan Oke, di baca mana? Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat 45. Barang Bacakan siapa saja. melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Itu gimana tuh? Saya tanya loh. Al-Maidah ayat apa tadi? Abdul Masih? Al-Maidah ayat 45. Saya senang bicara. Udahlah, Saya itu senang bicara pertanyaan. dengan Iya, saya itu bicara- pertanyaan senang saya yang bicara tidak dengan bisa orang gini. dijawab. Iya, senang. Ya tuh Udah. Abdul Masih, itu pertanyaan yang sudah tidak mungkin bisa dijawab. Iya, oleh kasih waktu, Fandi. kasih waktu. Iya, kasih Ya, waktu ya saya sampai dengan kiamat kamu Abdul kami kasih Kindi waktu. ini. Abdul Masih. Saya kan mau ngomong dengan dia. Udah nggak lanjut sama abang nih lagi bahas penebusan nih, Dek. Oh enggak, Udah bosan dia. enggak. Ini kan Abdul Kindi lagi. Jadi Dia gini, kan lagi Bro. mau nanya. Bro Fandi. Jangan dia bilang saya di sini nggak mau ditanya. Mbak, nggak apa-apa. Di sini memang kami lebih suka bahas Alkitab. Jadi gini, Bro. Mengapa ada penebusan gitu ya? Jadi di kekristenan itu manusia itu sudah dalam kondisi terlepas dari Allah. Dan Allah juga tidak harus menyelamatkan. Buat apa? Itu sudah pilihan manusia kok merusak diri sendiri. Gitu kan? Nah, lalu bagaimana manusia itu bisa, yang sudah mati ini, nggak bisa berbuat apa-apa, kok bisa selamat, bisa kembali hidup? Karena Allah yang menyelamatkan. Ditolong gitu ya. Lalu bagaimana? Nah, ya itu ya. Kenapa ditolong? Karena ketetapan Allah terhadap manusia itu harus dijalankan. Manusia ini sudah ditetapkan menjadi penguasa di bumi. Nah, inilah yang dipulihkan oleh Allah kita, Allahmu dan Allahku. Allah yang sejati ya. Karena ada Allah yang palsu yang dibuat oleh musuh Allah, yaitu iblis laknatullah. Jadi konsep penebusan dosa ini bukan konsep yang remeh-temeh, bro. Jadi Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib sebagai korban, dia sekaligus sebagai imam. Jadi dia naik ke surga, dia mempersembahkan kepada Allah. Ini loh, tidak ada lagi yang berhak menuntut saya, si Edo, Fandi, dan yang lain di hadapan Allah. Mengapa ini harus disampaikan ke Allah? Karena ada pendakwa iblis itu. Itu si Fandi itu begini nih, tiap hari didakwa oleh si iblis itu. Nah, itu sudah diputuskan itu. Iblis sudah tidak bisa naik turun ke surga. Kalaupun iblis berkoar-koar dari bawah, Yesus Kristus sebagai imam mengatakan, oh enggak, saya sudah menebus Fandi, saya sudah menebus Albulanda, saya sudah menebus Edo. Iblis tidak lagi berhak atas jiwa Edo, Fandi. Itu yang saat ini dilakukan Yesus Kristus. Mau baca Ibrani 4 dan Ibrani 2. Jadi sekarang umat manusia memiliki imam. Ketika Allah, keadilan Allah menuntut, dia membela kita. Sudah, dosa Fandi sudah dihapuskan. Saya tahu Fandi akan berbuat
Saya tahu Fandi akan berbuat dosa, saya kira seperti itu Yesus mengatakan. Nah, itu karena begitu besar kasih Allah sehingga atas atas korban yang dibawa oleh Yesus Kristus, yaitu dirinya sendiri, pengampunan itu terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita, bro. Makanya orang Kristen itu sudah tidak lagi khawatir karena kami yakin pasti selamat. Pasti selamat Nah, ya. Ya, yang kami lakukan sekarang adalah ya dosa-dosa kami apapun sebesar apapun kecuali murtad akan diampuni. Tetapi ada tapinya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Ini yang kami lakukan setiap hari. Menjadi kudus, menjadi manusia baru. Tidak mampir neraka dulu. Tidak mampir neraka, disiksa itu nggak ada di dalam Kristen. Ya, yang lain silakan. Saya masih penasaran dengan Fandisi tadi. Katanya ayat tentang perjanjian Almida, baru. Apa yang kamu tanyakan? Apa? Tadi sih saya mau nanya tentang Al-Quran ya. Tapi saya mau bahas dulu ini. Tadi kan kamu bilang Yesus tidak pernah mengaku sebagai penebus. Oke? Kamu hanya bilang dia hanya mengampuni. Ini ada ayatnya. Matius 20:28, Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Kamu mau entah ayat ini. Sedangkan Yesus sendiri yang mengatakan ini dalam Injil Matius. Nah, itu apa? Jadi PR buat kamu. Karena kamu tadi bilang Yesus tidak pernah mengatakan saya menebus kamu atau menebus orang Kristen. Bukan menebus orang Kristen saja, tapi menebus dunia. Yohanes 3 ayat 16-18. Nah, sekarang pertanyaan saya. Tolong terangkan surah Al-Maidah 45. Al-Maidah 45. Iya, kata kafarat di situ maksudnya apa? Jadi poinnya apa di sini? Abang mau katakan di sini. Jadi poinnya ini saya sampaikan dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10:45 membantah kata kamu. Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai penebus kecuali pengampun. Padahal ada 2 ayat yang pernah Yesus katakan dalam Injil Matius. Dia telah menebus orang ketika orang percaya kepada dirinya sebagai anak manusia dan juga anak Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali. Tolong dong terangkan istilah kafarat dalam surah Al-Maidah 45. Itu maksudnya gimana? Jadi di Islam itu nggak pernah mempercayai penebusan itu. Oke, sekarang bantai ini. Ini kafarat. Maksudnya gini, gimana Bang? Saya nggak ngerti maksudnya Abang ini. Maksudnya? Ini udah ada terangnya di bawah, penebusan dosa. Sorry. Start. Bentar ya. Tadi kan kamu bilang Al-Maidah 45. Jadi kan kamu bilang Al-Quran tidak mengenal namanya penebusan, oke? Saya masih penasaran, kenapa Al-Maidah ayat 45 dikatakan barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Maksudnya apa? Katanya Islam selamat karena amal soleh. Ini, saya kasih apa biar mata kamu agak jeli ya. Makanya lain kali nanti bawa kacamata kalau ingin dialog dengan kami. Nih. Ayo, terangkan. Katanya Islam selamat itu karena kita mengumpulkan amal soleh. Tapi di sini katanya barang siapa melepaskan kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Nah, jadi kita mau amal soleh dulu atau karena kita ditebus? Jadi gini, di Islam itu mengajarkan kita untuk menebus dosa kita itu dari kita sendiri. Kita akan meminta ampunan itu dari kita sendiri. Tapi kenapa di sini dikatakan di sini dikatakan nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata? Kok dikatakan kita sendiri? Ini kan yang tertulis di mana? Ini yang dimaksudkan Al-Quran itu yang tertulis di mana? Surah. Dia mengutip Taurat loh. Mengutip Taurat loh. Nah, itu. Terus? Iya, jadi saya mau tahu maksud penebusan di sini apa? Kalau mau terangkan pakai tafsir silakan, mau terangkan menggunakan hadis silakan juga, nggak masalah. Terangkan menggunakan jurus Al-Taqiyah juga boleh. Oh, kalau Al-Taqiyah saya ngaku kalah lah ya. Berarti Mas Pandi yang lebih hebat dari saya kalau masalah Taqiyah.
Ya kalau terpaksa kan nggak apa-apa ya Mas Andi. Takia itu punya arti juga mengelak ataupun diam, tidak menjawab. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gini, kan saya sudah jelaskan tadi. Ini surat ini menjelaskan tentang pengutipan kitab Taurat, kan gitu. Nah, jadi ini di ayat terakhirnya Allah mengatakan, barang siapa yang tidak mengikuti kehendak yang Allah turunkan itu, nah, itulah orang yang sesat. Nah, makanya saya katakan di sini, di Islam itu mengenal penebusan dosa itu adalah apa? Adalah orang yang menebus dosanya sendiri. Jadi bukan penebusan dosa itu bukan untuk mengorbankan manusia, tidak ada itu. Lalu kenapa ketika saya bertanya tadi, ada nggak ayat Al-Quran membahas penebusan dosa, kamu serentak mengatakan tidak? Masih ingat? Iya. Maaf, itu. saya mengatakan tidak. Jadi gini, saya mengatakan tidak itu karena kenapa? Maksud kita kan lagi bicarakan konteksnya penebusan dosa umat manusia. Kalau di Al-Quran tidak ada gitu. Penebusan dosa umat manusia, nggak ada. Yang menebusnya itu sendiri-sendiri. Diri sendiri ya? Ya iyalah. Emangnya dosa kamu mau suruh tebus ke siapa? Ke saya. Kenapa nyawa diganti? Iya, tapi kenapa nyawa diganti dengan nyawa? Berarti ini kan lagi mengintip, ini kan Al-Quran ini lagi mengutip apa? Taurat. Memang Taurat sudah tidak berlaku ya? Tahu. Berarti Taurat sudah tidak berlaku ya ketika saya membahas ayat Al-Quran yang mengutip Taurat? Siapa yang mengatakan Taurat tidak berlaku? Taurat itu hanya berlaku kepada umat Israel. Jadi tidak berlaku juga dalam pandangan Islam maupun juga Al-Quran yang selalu mengutip Taurat gitu? Bukan masalah tidak berlaku. Tapi Al-Quran itu dia Al-Quran itu memberikan hukum sesuai apa yang Allah berikan. Jadi ini konteksnya kita lagi bicara tentang Al-Quran ini lagi bicara tentang apa? Lagi mengutip tentang Taurat itu sendiri. Kan gitu. Berarti Taurat lebih konsisten dong, dan orang Kristen menggunakan paham Taurat ini dalam membahas tentang kafarot, tentang masalah penebusan yang kami percaya dengan Yesus Kristus, sedangkan Islam tidak konsisten akan pemahaman penebusan dosa, begitu? Gimana? Berarti ketika orang Kristen mengimani Taurat tentang penebusan dosa melalui Yesus Kristus, orang Kristen sejalur dengan pemahaman kitabnya, sedangkan Islam tidak mengikuti pemahaman kitab Taurat yang dikutip surah Al-Maidah ini. Jadi gini Bang. Enggak, jadi bukannya menjelaskan iya atau tidak dulu. Nanti bilang jadi gini Bang. Saya bukan abang-abang sih. Jadi gini, abang nggak usah langsung menyimpulkan gitu. Loh, kamu yang sendiri bilang gitu loh. Itu kan Taurat, itu kan untuk Bani Israel. Berarti ini tidak berlaku lagi dengan Quran gitu ya? Saya tidak mengatakan itu tidak berlaku dalam Al-Quran karena itu bukan kitab kita. Taurat itu bukan kitab kita loh. Itu iya, tapi kenapa dikatakan sebagai kitab yang Bani Israel yang Allah turunkan ke Bani Israel menurut hukumnya pada masa itu. Jadi Allah memberikan hukum-hukum itu menurut keadaan pada masa itu yang kita bisa perlakukan melalui siapa yang diturunkan ayat itu kan gitu. Nah sekarang abang memahami setiap ayat yang turun itu berlaku sampai saat ini. Iya, berlaku sampai saat ini kalau keadaannya bisa jadi seperti saat masa lampau itu kan gitu. Ini kita baca dari Quran Kemenak ya. Ada 2 tafsir. Ini saya pakai aplikasinya Quran Kemenak ya. Al-Maidah 4, 5. Kita baca tafsirnya. Ya. Dari ada 2, tahlili dan wajis. Ini pada posisi tidak melawan, justru Nabi Anda itu menegaskan nih. Di antara hukum yang terdapat dalam Taurat adalah bahwa kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat hukuman yang sepadan, yaitu bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa, melukai mata dibalas dengan melukai mata. Iya. Yang menjalankan hukum Taurat itu siapa? Saya tanya dulu. Yang diturunkan hukum Taurat itu orang sabar itu sebentar. Ini lagi baca tafsirmu. Ya ini ya, lihat nih. Namun demikian, barang siapa melepaskan hak untuk melakukan kisasnya, maka sikap itu akan menjadi penebus dosa baginya.
Ya. Ini di tafsir Tahlili juga sama, gitu, malah mengutip yang ada di Taurat Yahudi. Tuh. Taurat itu diturunkan untuk siapa? Ya. Itu dulu. Bentar dulu, di sini nih, mendengar nih sebentar loh. Kamu baca dong. Setelah itu Bani Quraisyah nih ya. Tuh, saya pakai ini ya. Ya. Nih. Setelah itu tuh, pakai ini aja. Setelah itu Bani Quraisyah mengadukan adanya perbedaan kelas di dalam masyarakat mereka kepada siapa? Nabi Muhammad. Oleh beliau diputuskan bahwa tidak ada perbedaan antara si A dan si B, antara golongan Anu dan golongan Fulan di dalam penerapan hukum. Hukum tidak memandang bulu. Semua orang harus diperlakukan sama. Mendengar keputusan Rasulullah SAW ini, golongan Bani Nadir masih ditentukan derajatnya karena telah dipersamakan dengan golongan Bani Quraisyah, orang yang mereka anggap rendah. Maka turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa di dalam Taurat telah digariskan suatu ketetapan bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa sama dengan hukum qisas yang berlaku dalam syariat Islam. Itu abang sudah jawab sendiri tuh pertanyaannya. Bagus. Oh, bagus. Ini saya kok saya yang menjawab, ini tafsir Tahlili. Iya, itu jawabannya. Jadi ya memang kan beda makamu. Ayat itu turun pada masa itu untuk menjelaskan kejadian pada masa itu. Jadi kejadian Islam tidak menunjukkan ini gitu. Gimana? Nah, ini Nabi Anda justru menegaskan kok nyawa dibanding nyawa, gimana sih? Jadi ayat itu turun, coba baca tafsirnya. Makanya saya bilang cermati. Makanya ini saya membahas satu hal yang kalian bukan sih sebenarnya kalian tidak mengerti, tapi kalian ini lagi pura-pura buta aja. Jadi gini, ayat itu turun ketika ini bahas tafsir ini loh, jangan asumsi kamu bro, bahaya sekali kamu ini tafsir resmi. Ayat itu turun di saat apa? Coba baca di tafsir itu dengan baik-baik. Ya baca coba yang mana di saat apa? Oh nanti. Kamu ini suaramu, kamu handphone kamu ditaruh di mana sih? Kamu nggak pernah lihat handphone ya? Ketika kami share ini, kamu bisa lihat nggak sih? Iya, saya tahu, saya sudah baca. Makanya saya bilang, coba bang baca dengan cermat. Itu. Ya di bagian mana yang di bagian mana yang ingin kamu sampaikan yang menurut kamu saya belum baca, yang mana? Tegaskan aja. Jadi hukum yang di sini itu udah makanya saya bilang sekarang ini nggak berlaku loh. Loh, mendengar loh ini loh ini ya. Ini justru Nabi Anda memutuskan itu tetap berlaku. Ya betul. Jadi itu toh, Fandi, kamu itu konsen sedikit. Tadi Bro Edo sudah jelaskan, hukum itu turun, firman itu turun di saat Bani Quraisyah yang hidup dengan nabimu itu protes. Iya, saya sudah paham. Ayat itu turun pada masa itu, kondisi pada masa itu. Berarti penebusan dosa, sekarang, kamu pakai nggak? Bila itu kondisi sekarang itu akan jadi seperti masa lampau, ya bisa juga ayat itu akan berlaku kan gitu. Quran itu nggak berlaku untuk masa depan. Nggak berlaku. Keadaan sekarang seperti keadaan dulu ya. Berlakunya zamannya Muhammad. Zaman sekarang nggak berlaku. Nabi Muhammad loh. Keadaan sekarang masih seperti keadaan dulu nggak? Terserah kamu lah. Kamu mau tidur aja. Luar biasa. Fandi serius lu ngomong ini. Iya serius. Syahadat lagi kamu bro. Aduh kacau. Keadaan sekarang masih seperti keadaan dulu nggak? Hah? Saya tanya. Ya, Pandi. Itu maksudnya kan kami tanya. Tadi kan kamu bilang itu berlaku untuk orang di zaman Taurat kan? Itu yang kami dengar tadi. Tapi faktanya di tafsir itu ternyata Muhammad menggunakan itu sebagai hukum yang dipakai orang di zaman Muhammad gitu. Artinya bukan hanya berlaku di zaman Taurat. Tetapi zaman Muhammad pun hukum itu diberlakukan oleh dia. Itu yang dimaksud tafsir tadi. Maksudnya kita menyampaikan tafsir itu, ternyata tafsir itu
beda dari apa yang Pandi sampaikan itu loh. Jadi enggak gitu Bang. Makanya tunggu saya jelasin dulu. Yang saya sampaikan tadi kan ini Abdul Kindi kan membahas tentang ayat ini. Saya katakan ayat ini lagi mengutip apa kan gitu dulu. Ayat ini lagi mengutip apa? Ternyata ayat ini turun ketika ada beberapa orang mengadukan sesuatu ke Nabi Muhammad kan gitu. Terus ayat ini turun. Nah saya tanya, iya kalau ayat ini turun pada masa itu yang berlaku waktu kejadian itu. Nah sekarang, apakah kejadian sekarang sama dengan dulu? Kan tidak. Kalau memang kejadian sekarang akan jadi seperti dulu, kita bisa menggunakan ayat itu. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Kan gitu. Itu baru salah satu loh cara tentang masalah penebusan dalam Al-Quran. Saya belum mengutip ini dalam versi hadis. Iya. Itu yang kamu bicarakan masalah penebusan untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ya, yang menebusnya dirinya sendiri dong. Oh, dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, cek lain. Yang intinya kan kita penebusan. Jawab dulu saya. Nah, penebusan. Kamu kan minta kita dialog. Hanya menggunakan dirinya sendiri, atau ada objek yang lain bisa membantu dia sebagai penebus untuknya? Maksud kamu? Kan kamu bilang penebusan itu hanya dapat dilakukan oleh dia sendiri yang bersalah, begitu kan? Ya, objeknya ya harta bendanya atau apa gitu. Lalu gini, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad pernah berkata seperti ini. Dan ketahuilah sesungguhnya salah seorang kalian tidak akan selamat dengan amalnya. Para sahabatnya bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak juga aku. Kecuali apabila Allah melimpahkan rahmat dan tebusannya. Berarti menurut hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sendiri pernah mengatakan, Allah akan memberi rahmat dan tebusannya. Lalu kamu bilang, penebusan itu terjadi dengan dirinya sendiri, bukan oleh oknum lain. Kok Allah bisa memberi tebusan kepada Nabi Muhammad? Di mana ayatnya itu? Kawan-kawan ada nggak nomornya? Kalau ini nggak ada nomornya. Tapi saya kutip dari bukunya Pak Bambang sih. Sumbernya kamu aja nggak jelas. Kami memahami hadis itu berdasarkan sanadnya. Jangan berdasarkan ilmu tawariknya. Kamu punya ilmu untuk itu nggak? Untuk menafsirkan hadis-hadis itu? Kamu aja ketika saya mengutip ayat Al-Quran, kamu tidak menggunakan tafsir para ulamamu, kamu tidak menggunakan hadis ulamamu, sedangkan kamu menggunakan pendapatmu sendiri. Salah juga dong. Emang kenapa? Emang kenapa? Saya punya Bang, nggak apa-apa, teruskan terus. Iya, nggak apa-apa, teruskan aja kayak gitu. Saya punya ilmu untuk itu. Kamu menafsirkan Al-Quran saya, kamu punya ilmu nggak? Iya, sama-sama doif lah. Tafsirmu doif, tafsir kami doif, gimana? Oh, doif gimana? Kami buta, harusnya kamu jadi orang melek. Masa kami buta bertanya Quran, kamu jadi orang rabun. Malah. Saya katakan, nih kalau orang rabun bisa nggak nuntem orang buta? Saya bisa kami kan buta Quran, Quran, karena saya kamu rabun. ilmu di Al-Quran itu untuk menyimpulkan Al-Quran itu. Kamu lebih baik dari ulamamu. Lebih melek Emang kamu kenapa? atau ulamamu? Emang kenapa? Jadi gini. Ya orang gila lah yang percaya sama kamu ya, lebih baik mereka percaya ulama. Kepada kita untuk kita yang memilah-memilih. Makanya saya katakan di sini, abang-abang di sini jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Kalau abang-abang di sini nggak punya ilmu untuk menafsirkan itu. Lah, kamu lebih sembarangan gimana sih? Kami juga sudah menggunakan ilmu tentang Alkitab, kok berani menafsirkan Alkitab? Kami juga punya. Jadi Abdul Kindi, apalagi yang kamu mau tanya? Saya beri satu kesempatan lagi. Habis itu saya mau menanyakan kepada kamu, cepat. Pertanyaan saya aja nggak kamu jawab kok. Bukan saya jawab mana? Bro Fandi. Apa yang saya nggak jawab? Apa yang saya nggak jawab? Penebusan itu hanya dia sendiri yang bersalah, oke? Kau bilang seperti itu kan? Bro Fandi. Benar kan? Lalu kenapa di riwayat Muslim Allah itu memberi rahmat dengan penebusannya? Karena amal soleh Nabi Muhammad. Tunjukkan dulu hadisnya, terus sanadnya. Kamu jabarkan dengan jelas ilmu apa yang kamu pakai di situ. Mana ilmu sanadnya mana? Kalau mengenai tentang nomor dan juga sanadnya, insya Allah ke depan saya akan tunjukkan sama kamu. Karena itu jangan dulu dibahas kalau ke depan. Udah nggak usah bahas hadis, bahas Quran aja, bahas Quran. Bahas Quran, jangan dulu lari ke hadis. Bro Fandi. Kalau surah Al-Ankabut ayat 12-13 itu gimana ya? Silakan jelaskan, saya kurang paham nih. Jangan berat-berat, bro. Kasihan. Satu pertanyaan lagi ya. Habis itu saya nanya. Jelaskan. Iya, bacakan aja. Kamu bacakan, kamu kan punya Quran. Saya nggak punya Quran. Saya lagi di tempat kerja nih. Pak Abdul Masih itu ada di chat kita kasih itu hadisnya. Silakan bacakan aja. Saya nggak pegang Al-Quran. Saya lagi di
tempat kerja. Jangan berat-berat sama Pandi. Ya, Al-Ankabut. Yang berat-berat juga ayat 12 apa-apa. dan 13. Al-Ankabut surat berapa sih? 29. Oh, 29. Bacakan. Kayaknya bacakan, habis itu suruh kartin nggak bisa lu. Mau bacain Ya, bacakan Arabnya. aja. Arabnya atau bahasa Indonesianya? Pak, Al-Bulanda bisa nih, Al-Bulanda. Silakan Bulanda. Ya, itu gimana ya, Pak? Orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Padahal mereka tidak sedikit pun memikul dosa-dosa mereka sendiri. Okey, sesungguhnya mereka benar-benar para pendusta. Okey, kita lihat yang ke-13 ya, kontradiksinya ya. Okey, yang ke-13 ya. Mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa di samping dosa-dosa mereka. Saya ulang ya, mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa di samping dosa-dosa mereka. Di samping dosa-dosa mereka. Pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Ini gimana ya, Pak? Yang kontradiksi di sini apa? Yang kontradiksi ini apa? Okey, yang kontradiksi itu kan ayat 12 itu kan bilang setiap orang itu akan menanggung dosanya sendiri. Kemudian yang 13 itu dibilang apa? Dibilang orang itu akan menanggung dosa-dosa di samping dosa-dosanya sendiri. Itu gimana, Pak? Ya, saya kasih bocorannya nih buat Mas Pandi. Pasti lah dia nggak bisa jawab lah. Jangan kasih bocoran, suruh jawab dia. Bapak jangan ketawa, Pak. Oh iya, udah saya kasih bocoran. Gak usah, Kak. Dia jawabnya kan lebih hebat daripada yang ulama-ulama. Ya. Biar dia googling dulu. Jadi gini. Gimana? Nanti di cross check ke jawaban ulama. Jadi gini, ayat ulama ini Munir menceritakan tentang di manakah di mana orang-orang kafir itu yang lagi yang sedang gimana? Lanjut. Di sini orang kafir yang sedang memberikan satu iming-iming kepada umat-umat muslim, yaitu dengan mengatakan demikian, kan gitu. Nah, terus yang abang maksud kontradiksi ini apa? Kan itu udah dikasih dulu. tahu, Pak, udah dikasih tahu 2-3 kali, Pak. Itu dibilang mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa di samping dosa-dosa mereka, di samping dosa-dosa mereka, di samping dosa-dosa mereka. Iya, kenapa emang di samping dosa-dosa mereka itu? Di samping dosa-dosa mereka itu dosa siapa? Artinya dosa orang lain ya, Pak? Oh, enggak. Enggak, aja Fandi jelaskan ayat ini gimana. Gak usah. Jadi ayat 12 itu mengatakan gini. Kafir-kafir itu sedang memberikan iming-iming atau suatu tipu daya kepada umat muslim pada kala itu. Nah, makanya di ayat 13 ini Allah mengatakan pada hari kiamat mereka itu akan memikul dosa-dosanya sendiri, yang apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka mereka lakukan kepada umat-umat mukmin ini. Itu yang akan dipikul mereka. Jadi artinya dosa-dosa orang lain. Yang kontradiksi di sini apa? Jadi dosa-dosa orang lain akan ditanggung ya. Itu ditulis tuh dalam kurungan. Dosa-dosa orang lain yang mereka perdaya. Artinya dosa-dosa orang lain juga akan ditanggung ya, Pak. Jadi gini, Bang. Seperti bukan saya begini, lagi begitu, Pak. Coba tunggu dengar dulu. Dengar. Saya mau jelaskan nih. Jadi gini, seperti saya mengiming-imingi Bapak, masuk muslim aja, nanti saya akan memikul dosa-dosa Bapak. Saya sudah mengatakan demikian. Kan gitu. Saya mengatakan demikian. Itu Allah itu Maha tahu loh. Allah itu Maha tahu, walaupun kita mengatakan dalam kebohongan, Allah itu Maha tahu. Kamu ini mau mengadakan kebohongan. Kan gitu. Nah, jadi apa hubungan? Itulah salah satu dosa, sumber dosa dia dapatkan dari
dosa apa yang dia lakukan sebelumnya. Oke, Kan saya gitu. saya paham. Oke, Bapak ingin mengatakan Allah itu Maha Tahu kan? Tapi apa hubungannya? Apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Bahwa mereka tetap akan menanggung atau memikul Iya. dosa-dosa orang lain. Apa? Jadi ya atau tidak? Pertanyaan, oke, jawabannya ya atau tidak, itu aja. Saya dengar Ya, semua mereka akan penjelasan Bapak, saya menanggung dengar, Pak. dosa-dosa mereka itu. Bapak, saya seorang pendengar yang baik ya. Setiap Bapak ngomong saya pasti dengar. Kamu seorang polisi, ya. Tapi oke, ketika setelah saya mendengar semua jawaban Bapak, saya pasti akan kejar semula. Kejar semula jawaban Bapak. Jadi benar ya? Kejar aja. Dosa-dosa orang lain itu tetap akan ditanggung menurut Al-Ankabut ayat 13 itu ya. Saya tidak mengatakan dosa orang lain. Di situ tidak ada yang mengatakan dosa orang lain, Pak. Perkataan Bapak itu tidak penting, Pak. Perkataan Quran itu yang penting. Iya, di Al-Quran mana mengatakan kalau dia akan menanggung dosa orang lain. Ya, jadi Bapak setuju ya? Quran itu mengatakan oke, dosa-dosa orang lain itu juga dipikul ya. Dipikul oleh orang-orang kafir. Iya, di ayat itu mana mengatakan mana dosa orang lain. Oke. Jadi fix. Udah. Oke, jadi premis Bapak yang awal tadi itu udah hancur. Terima kasih. Apa yang hancur? Makanya saya tanya. Mana yang di ayat Bapak itu mengatakan dosa? Bapak kan tadi dari dia awal akan memikul dosa orang lain. Setiap orang itu akan memikul dosanya masing-masing. Masa sih orang kafir itu harus memikul dosa-dosa orang muslim? Bapak hilang ingatan lagi ya, Pak? Bapak di mana itu? Bapak ketawanya gimana sih Bapak ketawa nih? IQ Bapak berapa? Siapa yang ketawa? Siapa yang ketawa? Oh, bukan Bapak ya. Sorry. Kupikir Bapak yang ketawa. Makanya jangan terlalu cepat-cepat, santai aja, Bang. Ya, enggak apa-apa, Pak. Lagi tegang, Fandi, bukan lagi ketawa, lagi tegang. Coba, makanya saya minta mana ayatnya itu di ayat situ, mana dalilnya di ayat itu yang mengatakan dia akan memikul dosa orang lain, apakah terlebih dosa orang dibacakan 5 kali, Pak. Dosa-dosa di samping. Di samping itu artinya apa, Pak? Dosa di samping itu artinya apa, Pak? Dosa di sampingnya itu apakah itu dosa orang lain? Terus mengapa ada kata-kata dosa-dosa sendiri dan dosa-dosa orang lain? Dosa yang dipikulnya dan dosa di sampingnya. Mengapa di situ ada tertulis dosa-dosa orang lain juga dipikul? Aduh, mau mencoba pelintir nih orang ini. Siapa pelintir, Pak? Tadi itu udah ditunjuk di screen, Pak. Iya, saya tanya, apakah dosa di sampingnya itu dosa orang lain? Terus yang tertulis di screen itu apa, Pak? Yang tertulis di screen itu apa, Pak? Iya, dosa di sampingnya itu apakah itu dosa orang lain? Itu sudah tertulis di screen tadi, dosa-dosa orang lain di screen. Bapak nih, lihat Bapak saya rasa tidak lihat lah, Pak. Jadi percuma bahas sama Bapak. Bapak tidak mau lihat. Itu dibilang apa? 13 itu ya. Mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang lain yang mereka perdaya. Bapak, sebenarnya saya mau nonton bola, Pak. Tapi saya penasaran. Makanya bola itu saya tinggalkan. Makanya seperti saya katakan tadi, itu yang Bapak tanyakan ini kan saya sudah jelaskan tadi. Coba dengar dulu. Saya mau jelaskan, coba dengar. Ini ya, Pak. Bapak, saya sebenarnya coba jelas, saya coba dengar. Bapak, ya, makanya saya sudah buang waktu Bapak ya. Saya sudah buang waktu saya sendiri ya. Sebenarnya saya mau nonton bola, tapi gara-gara mau diskusi dengan Bapak, saya tinggalkan bola. Tapi ternyata mengecewakan. Enggak. Coba Bapak. Makanya saya sudah tanya. Silakan, Pak. Makanya saya katakan tadi, saya sudah katakan, iya memang seperti saya layaknya saya menipu Bapak, saya menipu Bapak. Dia mengatakan, Pak, masuk Islam aja. Nanti dosa-dosa Bapak saya tanggung. Saya akan mengatakan gitu dengan walaupun saya mengatakan berdasarkan kebohongan, tapi Allah itu Maha tahu. Nah, apakah berdasarkan kebohongan itu Allah akan mengabulkan saya yang menipu Bapak atau Yesus? Seandainya gitu aja. Yesus mengabulkan. Si kafir atau si Pandi ini dosa-dosa orang lain tetap akan ditanggung, kan? Karena kenapa? Karena dia mengatakan itu. Kami itu tidak mau tahu kenapa. Kami mau tahu benar atau tidak. Itu aja, Pak. Iya, karena kenapa? Karena kalau ya udah. Bapak, saya mau keluar lah, mau nonton bola lah. Jabat mana ini antara Fandi dengan yang memberi keterangan di dalam hebat mana nih Fandi dengan yang memberi keterangan dalam kurung?
Oh, Fandi lebih hebat. Iya dong, saya kan jelaskan dengan secara Iya dong. dengan secara benar. Jawabnya ya Memang dong. salah. Dan saya Secara katakan secara dalil. Yang makanya saya heran dari tadi yang abang ingin permasalahkan di sini apa? Bapak jangan heran Pak, itu tadi tulisan apa? Tulisan dari yang ditampilin screen itu tadi. Itu yang dari screen. Lulusan dari mana? Bapak. Lulusan mana Fandi ini? Ya, Universitas Oxford. Abang di sini enggak harus tahu kalau saya itu lulusan mana. Ya lah. Anggap aja lah dia lulusan Oxford. Universitas Al-Jibril Al-Hira. Ya. Salah, emangnya salah Pokoknya saya ulama-ulama kalah deh sama Fandi. Ulama-ulama kalah. Oke, lanjut. Apa yang saya bantah di pernyataan itu? Kan itu enggak ada. Itu kan nyata dalilnya. Itu yang dikurung itu buatan siapa, Fandi? Itu nggak main-main. Iya, yang bertentangan itu apa? Makanya saya tanya poinnya abang di sini menanyakan itu nggak jelas loh. Apa yang ditanyakan poinnya di sini? Itu dalam kurung apa tertulis? Iya, yang masalahnya di situ apa? Yang saya pertentangkan di situ apa? Kok bertanya lagi ya? Mungkin belum paham pertanyaannya. Sayang, udah keluar ya Belanda. Mungkin dia nggak paham jawabannya juga, Fandi. Tadi kan, maksudnya tadi pertanyaannya itu mengenai kontradiksi kedua ayat ini. Kita buta Islam dituntun sama yang rabunis, sama-sama nyusup kita nih. Ya memang. Pasti dong. Pak, kami buta Quranmu, bro. Islam kamu rabun, begini nuntun kami ya repot. Yang orang-orang yang melek kamu bantah-bantah gitu, Fandi. Gak apa-apa, Bang Edo. Soalnya kan dia di sini sebagai badut kita. Badut kan memang Diiyakan lagi. Aduh, ampun. Pandi, gini loh. Tadi kan kamu premisnya dosa itu ditanggung masing-masing. Ternyata di Quran ada istilah memikul dosa diri sendiri, kemudian memikul dosa orang lain juga. Itulah yang dipermasalahkan Abu Landa. Jadi maksudnya premismu itu tidak sepenuhnya benar karena ternyata ada memikul dosa orang lain juga. Itu loh. Belum sampai ke penebusan, belum. Memikul dosa, nggak tahu itu memikul dosa maksudnya apakah nebus dosa atau enggak. Tapi intinya ternyata di Quran itu orang Islam juga memikul dosa orang lain gitu. Istilahnya begitu. Silakan. Kami itu paham posisi Quran secara teologis itu memang menentang konsep penebusan di dalam Alkitab. Tidak masalah, kami tidak membutuhkan pembenaran dari kalian. Jadi saya kan sudah jelaskan tadi. Tunggu sebentar ya, saya sudah jelaskan tadi. Layaknya saya berbohong kepada abang-abang di sini. Makanya di ayat 13 itu Allah mengatakan demikian. Coba baca di ayat mana tadi? Kan kamu yang ngutip, kamu yang baca dong. Ya. Gimana Bang Kindi? Kan kamu yang ngutip, ya harus kamu dong yang baca, masa suruh-suruh kamu. Itu kan kalian yang ngutip. Aduh. Beda banget ngutip ayat tapi enggak berani juga baca Al-Quran. Coba Pandi jelaskan hadis ini ya yang apa orang Yahudi sama Nasrani itu dibebankan dosa dari orang-orang Islam. Saya share dulu ya, nanti kalian baca ya. Hadisnya siapa itu? Ya hadis kalian lah, masa hadis saya membuat. Ya sanadnya jelas enggak? Nah, ini kamu lihat menurut kamu ini jelas atau enggak sanadnya? Ini dari hadis Indonesia ya. Jadi hadis Sahih Muslim nomor 4971 Kitab Taubat. Baca aja perawinya di bawah tuh. Nah, itu tuh. Silakan Pandi. Wow. Iya, emang kenapa dengan hadis ini? Ya kami tanya aja. Ternyata yang menanggung dosa-dosa orang Islam itu orang Yahudi dan Nasrani berdasarkan hadis ini. Benar enggak?
Asbab nuzulnya abang sudah tahu nggak di sini? Nah, kami nggak tahu. Pokoknya Pandi jelaskan aja. Apa gimana asbab nuzulnya itu? Jadi hadis ini sanadnya abang sudah tahu. Justru kan kami nanya sama kamu, kami nanya, Van. Kami nanya. Coba buka sanadnya, coba. Itu sudah sanadnya ditunjukkan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Abdullahin Jabalah bin Abu Rawat, telah menceritakan kepada kami Harami ibnu Umarah, telah menceritakan kepada kami Syadad Abu Talah Ar-Rasbi dari Goilan bin Jarir dari Abu Burdah dan dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut perkiraanku. Rauf berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burdah berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku menjawab, ya. Itu ada loh sanadnya. Saya sudah bacakan, kecuali kalau telinga kamu masih budek di sini. Tunggu, saya searching dulu. Sanadnya udah ditunjukkan tuh, yang tebel-tebel tuh. Muhammad bin Abdul bin Abdah. Iya, saya searching dulu menurut hadis ini, tunggu. Ya, silakan Pandi. Ini hadis Indonesia ya. Sahih Muslim nomor 4971. Silakan. Mungkin Ustadz Munir mau membantu, Ustadz. Ustadz Munir diam-diam baik. Jangan, nanti makin cepat terjunnya. Aku lagi ngerjain sambil ketawa. Aku vitamin ini, vitamin ketawa. Menjengkelkan, mau gigit lagi. Lulusan Peiro punya ini. Oke, jadi tentang hadis ini menerangkan tentang pada nanti hari kiamat kan gitu. Nah, pada nanti hari kiamat ini, kenapa dikatakan demikian? Jadi gini, umat-umat kafir ini yang dikatakan kafir ini seperti kedua golongan ini kan kita tahu mereka ini orang yang tidak maksudnya orang yang telah melanggar perjanjian pada masa itu. Nah, jadi gini Bang, kenapa dikatakan dosanya akan ditanggung oleh kedua golongan ini? Karena kenapa? Kedua golongan ini nantinya akan kekal di neraka itu. Pastinya gitu. Karena kedua golongan ini orang yang tidak menepati perjanjian-perjanjian. Nah, apakah bila orang yang menepati perjanjian itu apakah kedua golongan ini mau menerima kan gitu? Mau menerima ajaran Allah, di samping mereka tidak menerima, mereka kan seringkali mengolok-olok ini umat muslim. Makanya yang dikatakan pada hadis ini gitu. Jadi dalam artian orang mereka itu akan kekal di dalam neraka, sedangkan umat muslim pasti akan berkelanjutan. Dalam artian gini, sebesar apapun dosa umat muslim itu, kalau dia beriman kepada Allah, walaupun dia akan masuk ke neraka, selesai hukuman melalui timbangan dosanya itu, dia tetap akan masuk ke dalam surga, walaupun berarti surga yang tidak adil terendah. dong Allah. Berarti ini tidak adil dong. Biasa kan saudara muslim bilang penebusan Kristen itu tidak adil katanya. Berarti penebusan dalam hadis ini tidak adil apa? Apa yang tidak adil? Gini, bukankah orang yang melanggar perintah Allah tetap mendapatkan hukuman yang setimpal? Lalu kok tiba-tiba pada hari kiamat dikumpulkan semua dosa-dosa dari kawan-kawan muslim ini ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Kan konteksnya kan kepada hari kiamat kan? Iya, maksudnya ini dalam artian gini Bang.
dalam rujukannya itu gini, Bang. Iya, berarti Allah tidak adil dong. Tidak adil gimana? Apa yang tidak adil situ? Semua kan sama-sama salah. Kalau seandainya di situ Islamnya dalam pengertian beriman sebagai muslim, tetapi dia salah di hadapan Allah, ya mungkin dia tidak menjalankan perintah Allah dengan benar, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Tiba-tiba hari kiamat, Allah bawa dosa. Iya, setidaknya kan dia meyakini Allah. Dia bila akan beribadah itu, dia beribadah hanya kepada Allah. Tidak tapi ini konteksnya pada hari kiamat kan? Konteksnya hari kiamat. Konteksnya pada hari kiamat. Ya, siapa suruh kamu nyembah manusia? Kan gitu. Mana yang lebih baik orang yang taat kepada bosnya, tapi walaupun dia melakukan sedikit pelanggaran, tapi dia taat kepada bosnya, daripada orang yang sama sekali tidak menganggap dia itu bos. Mana yang lebih baik? Pasti yang orang walaupun namanya melanggar itu nggak taat, tapi pengkhianat tetap juga dihukum kan? Pengkhianat itu dalam rangka apa? Di Islam itu memang kalau orang tidak orang yang dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau gini itu kan yang saya katakan ini dalam rangka gini, Bang. Seperti saya muslim. Tapi saya sholatnya jarang-jarang kan gitu. Sholatnya jarang-jarang. Saya mengaji jarang, tapi setidaknya saya itu meyakini memiliki Tuhan Allah. Ketika saya sholat itu saya hanya menunjukkan kepada Allah. Saya sholat sesuai syariat Islam. Kan gitu. Walaupun saya jarang-jarang melakukan itu. Kan gitu. Pasti saya akan mampir dulu ke neraka. Karena kenapa? Dosa saya lebih besar daripada pahala saya. Kan gitu. Nah, dari dua golongan ini, Nasrani dan Yahudi, mereka menyembah kepada siapa? Nasrani, mereka menyembah kepada siapa? Tidak sama sekali kepada Allah. Apakah ini layak akan masuk surga? Makanya itu yang dikatakan, seluruh dosa itu mereka yang akan menanggung, karena mereka sama sekali tidak akan keluar daripada neraka itu. Berarti kamu setuju dong kalau Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu berbeda dengan Tuhan yang kamu sembah. Jadi bukan masalah berbeda, Bang. Jadi gini. Tadi kamu bilang katanya Yahudi nyembah siapa tuh? Nasrani nyembah siapa tuh? Ya berhak dong mereka mendapatkan dosa yang kami tanggung, kata kamu sendiri. Oke, saya paham. Jadi gini, Bang. Kitab Taurat itu ketika diturunkan, yang menyempurnakan itu adalah Al-Quran, Bang. Karena di Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu adalah penyempurna semua kitab. Stop kan dulu. Gitu. Melebar. Makanya Yesus mengatakan enggak. Ini pernyataan yang bagus ini, pernyataan yang bagus. Akan datang penghibur lain, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Oke. Pertanyaan saya. Yang mana yang disempurnakan, Bro? Boleh satu-satu. Gimana? Yang mana saja yang disempurnakan oleh Quran? Sebelum itu sabar ya. Sedikit aja Bro Erban ya, izin ya. Kata teman saya, surat 3 ayat 28 itu menjadi pahala jika hanya sehari 3 kali. Kalau lewat dari 4 atau 5 kali itu menjadi mudarat. Jadi Fandi hati-hati. Ini Ustadz loh. 328 itu jika digunakan sehari cuma 3 kali batasnya. Ya, oke. Fandi, yang mana yang disempurnakan oleh Quran dari kitab Taurat? Boleh bikin satu poin, Bro. Saya pengen mendengar kamu bertausiah. Yang disempurnakan itu semua kitab itu orang yang melenceng, yang menyembah manusia. Yahudi nyembah manusia. Yang menganggap manusia itu adalah Tuhan. Oke. Dan di Al-Quran itu mengajarkan hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Oke. Yang nyembah manusia siapa? Siapa yang menyembah manusia di sini? Iya. Kami tanya siapa yang... Coba tanya, ada yang sembah manusia nggak di sini? Saya minta jujur Pak Herban, siapa yang menyembah manusia di sini? Siapa yang menyembah manusia sebagai Allah di sini? Ada? Siapa yang menyembah? Iya, walaupun sebagai apapun itu, siapa yang menyembah manusia di sini? Oke, Pandi dengarkan ya. Kami menyembah Bapa di surga, Allah itu sebagai Sang Pencipta kami. Kami menyembah Yesus sebagai Raja segala raja, penguasa atas hidup kami. Jadi Bapak bukan raja, bukan penguasa atas hidup Bapak. Beda. Di mana?
Tidak. Oke, dengar dulu. Yesus mengatakan segala aku datang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pekerjaan Bapa yang Dia berikan kepadaku. Oke, saya kasih tahu samamu, Pandi ya. Di Alkitab. Bentar, dengar mulut kau itu. Yang benar. Mulut pantat ayam langsung keluar. Kau nggak sadar-sadar. Tadi ketika Oke, sekarang saya jelaskan. Bagi kami arti kata Allah dan kata Tuhan beda. Kenapa? Karena kata Allah itu bagi kami theos, sedangkan kata Tuhan itu kurios. Jadi kami menyembah Allah itu sebagai theos kami, Bapa di surga sebagai theos kami, dan Yesus itu sebagai kurios kami. Jadi Yesus juga disembah? Iya. Subhanallah. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, kenapa? Dengar. Kenapa Yesus Jangan pernah ada ilah dengar dulu. Kenapa kalian menyembah? Dengar dulu. Emang ada yang layak dikatakan dikatakan penguasa hidup kalian itu hanya Allah, hanya Yesus. Saya akan serang kamu dengan Al-Quran loh ya. Jadi sebentar. Nanti Abdul ya. Jadi gini Pandi, biar kamu tahu. Dalam sebuah hukum kerajaan, maka raja itu disembah, tapi sebagai raja. Sama seperti orang Jogja. Kemarin ada Pak Agung di sini. Di orang Jogja itu dia ngerti betul. Di situ. Saya pernah masuk pondok pesantren. Ketika saya datang ke pondok pesantren itu, orang santri yang ada di situ ketika antar minuman, begitu dia nyampe di pintu, dia jinjit jalan itu pakai lututnya. Saking menghormati tamu dan menghormati pimpinan pondok pesantren. Setelah diletakkan minuman di meja itu, dia nggak belakangi kami, mundur dia. Mundur sambil jinjit, kadang lututnya ke lantai. Oh, berarti mereka sangat menghormati. Jadi penyembahan ini Pandi, ini kata sebagai bentuk penghormatan. Dan itu netral. Tapi ketika digunakan kepada oknum yang berbeda, artinya bisa berbeda. Nah, dari di sini Pandi perlu untuk memiliki tempat di pikiran untuk merenung. Jadi jangan sampai, dengar dulu, jangan sampai bibir dengan otak nggak sejalan. Oh enggak. Dengarkan dulu nasihat saya ini, nasihat emas ini sama aku. Nah, lihat. Jadi makanya saya bilang nanti 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bagi kita hanya satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Kenapa? Tuhan dan Allah itu beda. Ingat ya, jangan diulangi lagi ya. Ingat, jadi bagi kami Tuhan dan Allah beda artinya. Oke? Sekarang gini. Jadi gini. Apakah saya datang misalnya saya datang ke Zoom ini, abang-abang di sini mau nggak memanggil saya sebagai Tuhan? Dalam pengertian kurios, iya. Tapi kan Pandi kan nggak ada otoritas. Dengar dulu. Tuhan loh. Loh. Makanya kamu belajar sejarah. Iya, saya mengerti kata Tuhan. Dengar dulu. Kata Tuhan itu. Nggak gini, kau nggak usah jelaskan. Udah salah kamu. Kata kurios itu ketika diterjemahkan dulu, maka diartikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena pada zaman waktu itu, penerjemahan Alkitab pada saat itu, kata Tuhan itu juga digunakan kepada manusia-manusia yang mulia, yang diagungkan pada masa itu. Kamu tidak bisa mengerti arti kata Tuhan dalam konteks Kristen kalau kamu pakai KBBI yang lebih mudah daripada penerjemahan Alkitab. Jadi kalau kamu mau tahu, dengar dulu, mulutnya direm. Karena kamu kan bertanya, menjelaskan lebih banyak. Ya, saya mau dengar konsep Kristen nih. Jadi Alkitab itu sudah diterjemahkan sebelum KBBI itu ada. Bahkan Alkitab sudah diterjemahkan sebelum Indonesia merdeka. KBBI itu baru ada itu tahun 83, disempurnakan 86. Jadi kata Tuhan yang dipahami oleh Alkitab itu tidak memakai KBBI dulu waktu terjemahkan. Ini dicatat supaya jangan bolak-balik. Jadi saya jelaskan samamu, kalau orang Inggris sih gampang sih mengerti. Lord God.
Sangat bagus. Terjemahan tahun 2015 aja, terjemahan baru ini, revisian baru ini kan kata Kamu Tuhan tidak diubah. Kamu itu bicara yang mana sih? Iya, abang kan Sekarang begini, tentang 2015 berpedoman kemana dia terjemahannya? Kan tetap kelanjutan dari terjemahan yang pertama. Bro, saya boleh kasih contoh nggak ya, bro? Nih, Ya, ada silakan. Mungkin. kasih contoh ya. Siapa Fandi? Lihat baik-baik nih, Fandi. Nah, itu tuh. Buat kamu nih, Fandi. Buat kamu aja malam ini. Orang Yahudi ya, misnetoranya nih ya. Ini 613 mitzvot itu. Mengakui kesatuan Tuhan Allah. Bapak Kita itu Esa, Sema Israel itu kesatuan ya. Misnetoranya nih. Nih kita Inggriskan ya. Yang tadi Bro Erben bilang betul sekali. Lord and God. Or God. Paham ya, Fandi ya? Kesatuan, unity. Ini Sema Israel nih. 6 ayat 4. Itu kesatuan. Oke, lanjut. Aku mau kerjakan tugas besok, kumpulkan nilai. Jadi Islam itu sudah salah mengartikan segala hal. Apa poinnya di sini, Bang Sasta? Kenapa? Apa poinnya di sini? Ya, poinnya yang tadi Bro Erben katakan benar kan? Iya. Itu begini loh, yang dari awal aja Bro Erben jelaskan itu besar banget nilainya, itu bagus sekali itu. Kamu dikasih gratis memahami tentang yang pertama tuh, yang awal itu harusnya kamu udah bisa ngerti. Kunci kok keluar. Jadi gini, sekarang saya tanya ke abang. Pas balik ke sana ke topik semula deh. Yesus dan Bapa itu Yesus dan Bapa itu derajatnya setara nggak? Keilahian Yesus, logos itu setara dengan Bapa. Kemanusiaan Yesus itu adalah Mesias. Ini udah berkali-kali dijelaskan loh di room ini juga. Saya sering sekali dengar juga. Bapak harus ingat juga, Yesus itu sudah adalah sosok lain. Sosok Yesus itu loh yang saya tanya. Pahami dulu dua natur Yesus. Kamu kalau membawa jasad manusianya. Habis kamu ya. Mau apa lagi kawan Abdul Kindi? Udah lanjut. Enggak level. Silakan. Nah, gini loh, Pandi. Kata Tuhan itu atau Lord itu memang udah sebelum KBBI ada, itu sudah ada gitu. Itu pengertiannya sudah jelas dalam kekristenan. Yang mempersoalkan itu kan cuma Islam, tapi Islam pun tidak mau dengar penjelasan dari Kristen, itu masalahnya. Jadi kalau kata Tuhan untuk Yesus itu kita sudah memahami, baik itu dalam versi bahasa Inggrisnya maupun versi bahasa Indonesianya, bahkan versi bahasa aslinya. Iya, bahkan roh juga pernah digunakan untuk manusia loh dalam Al-Quran. Ini kata kita kan bicara tentang ini kan itu tentang tata bahasa. Nah sekarang saya tanya coba, kalau benar-benar kalian tidak menyembah Yesus itu sebagai Sang Pencipta, sekarang saya tanya, Yesus itu Sang Pencipta bukan? Sang Pencipta, Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dijadi dari segala yang dijadikan. Nah, Dia itu siapa? Yesus. Firman yang menjadi manusia. Di mana dikatakan Yesus itu Sang Pencipta? Yohanes 1:1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan itu adalah Allah. Ayat 3-nya, Van. Hadafar. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Dia itu Sang Logos itu. Ceritakan firman. Memang Allah menjadikan sesuatu itu melalui firman-Nya. Dia melalui kekuasaannya. Ya sudah, berarti firman yang menjadikan kan? Nah, sekarang saya tanya, Yesus firman yang menciptakan kan? Yang menjadikan firman kan? Kan udah jelas ya sudah. Nah, makanya saya katakan, nah Yesus ini adalah firman itu sendiri. Saya tanya sekarang, apakah firman itu telah menjadi manusia Yesus itu? Iya. Terus kenapa? Oh gitu. Nah sekarang, kalau firman telah menjadi daging manusia Yesus itu, sifat ilahiannya, yang keilahiannya itu yang mana? Karena ternyata firman itu telah menjadi tubuh Yesus itu.
Kalau dia menjadi sesuatu, bukan berarti dia berbaur dalam arti yang bersifat kamuflase atau campuran. Pertanyaan saya, ketika firman menjadi kitab, apakah firman itu bisa menjadi sesuatu yang benda lain? Jangan dulu kemana-mana. Saya tanya dulu. Dulu yang mulai statement ini loh ya. Jangan, jangan. Saya mau tanya dulu. Nah, dia kan sudah firman itu kan sudah menjadi tubuh Yesus itu. Sekarang saya tanya, sisi keilahiannya itu yang mana? Coba. Karena ternyata firman itu telah menjadi daging itu. Banyak. Kalau ingin tentang sisi keilahiannya saat dia masih menjadi manusia gitu. Saat dia menjadi manusia. Ya, baca Yohanes 17 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Baca aja. Silakan. Apa? Tadi katanya minta dalilnya. Kami tunjukkan ayat, kamu nggak mau. Itu pengakuan nggak mau. Saya bilang baca aja. Catat, Fandi, catat. Baru nanti kamu cari-cari tahu gitu loh. Kalau kamu memang mau bertobat. Iya, baca aja. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Dikatakan bahwa engkau telah memberikan kepadaku namanya. Padahal kalau dalam kita lihat dalam targum sendiri seperti targum Jonathan, I in my word, my name in my words. Jadi kata my name. Saya tanya mana sisi keilahiannya Yesus, bukan itu. Sisi pengakuan keilahian dia loh. Katanya firman sudah menjadi manusia, sudah menjadi daging. Sisi keilahiannya dia bisa membagikan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Sisi keilahiannya, firman itu sudah menjadi sisi kemanusiaannya itu. Dia bisa membagikan. Dengar Pak Bagus ngomong dulu. Orang yang sudah mati. Sebentar. Coba kita tanya Pandi dulu. Yang Pandi maksudkan sisi keilahian tuh contohnya seperti apa supaya kita nanti bisa memberi gambarannya di Alkitab sesuai dengan yang dia maksud gitu. Karena kalau kita jelaskan di Alkitab sisi keilahian, nanti yang dipahami Pandi beda juga nggak nyambung jawabannya. Kalian mengatakan Yesus itu ada dua natur, sementara firman itu sudah menjadi tubuh Yesus, sudah menjadi manusia. Sisi dua naturnya itu dari mana? Coba. Ya, firman itu kan ilahi, kekal, kemudian jadi manusia. Ya kan dua hal yang berbeda kan, manusia dengan sesuatu yang ilahi. Itu jadi donatur lah. Pandi, keilahian Allahmu itu yang mana yang kau mau tunjukkan? Nah, lawan Yesus deh. Yang mana? Yang mana? Yang kalian membahas firman di sini. Kalian membahas firman di sini. Sekarang gini. Apa bedanya firman dengan logos? Sama nggak? Ya sama. Logos itulah firman. Oke, firman itu apa? Perkataan Allah. Bukan sekedar perkataan, tapi terkandung amar atau perintah, kecuali kata remata yang artinya adalah kata-kata verbal. Kalimat juga bukan sekedar kata verbal, bahkan itu didukung dalam hadis kamu sendiri. Itu bukan kata-kata verbal, kata rema dengan logos itu bedanya apa? Karena kan firman dengan logos ini sama tuh. Logos itu, Fandi, dengar dulu. Logos itu adalah otoritas, kelakuan, perbuatan Bapa. Oke, dia bukan hanya kata-kata biasa yang menjadikan jadilah bukit, jadilah bumi, bukan. Itu adalah semua otoritas Bapa, yaitu logos. Jadi Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, itu rema. Kemanusiaan dia kan juga mewakili dirinya untuk menyatakan firman Tuhan ada dalam dirinya. Yang dia sampaikan kepada orang lain juga termasuk rema itu. Ya. Segala firman yang engkau berikan loh. Engkau berikan. Yesus ini sudah menjadi manusia. Ini Yesus mengatakan yang engkau berikan. Mana saya percaya? Kamu atau Yesus begini yang saya harus percaya. Dalam surah An-Nahl ayat 40 sendiri sebentar. Itu di ayat yang dikutip Pandi itu memakai kata rema, bukan logos. Ya. Jadi gini, bro, bentar. Kalau aku bicara itu baru dikit kau. Oke. Iya, oke, silakan. Pantalannya nggak bisa dihentikan. Jadi gini, kalau kamu ingin memahami makna firman dalam ajaran Kristen, ada 3 kata yang perlu kamu catat. Yang pertama itu kata logos. Logos ini kata yang netral. Logos itu milik Allah, tapi logos itu juga dipakai kepada saya, kepada kita semua. Kita memiliki logos.
Yang membedakan logos kita dengan logosnya Allah itu adalah Allah punya logos maha kuasa, kita punya logos terbatas. Jadi logos itu di Alkitab itu penggunaannya banyak. Itu ya, karena logos itu kan artinya ilmu, pengetahuan, pikiran, hikmat. Supaya kamu mengerti, kamu harus mengerti juga arti contoh biologi. Bios dan logos, ilmu tentang kehidupan. Logos di situ bisa diartikan ilmu. Kalau diapakan, dilatinkan itu Latin ya, rasio. Yang kedua, kamu harus mengerti rema. Rema itu yang tadi, firman yang kau sampaikan. Rema itu artinya sesuatu kebenaran yang sudah hidup dalam diri kita dan itu mengubah hidup kita. Mengubah pola pikir kita dan itu kita kerjakan. Itu yang disebut rema. Yang ketiga, grafe. Grafe itu berbicara tentang tulisan. Jadi Alkitab ini firman Allah dalam konteks grafe. Tulisan. Jadi Alkitab firman Allah bukan dalam arti logos. Tapi dalam arti grafe. Tetapi di dalam grafe ini dituliskan tentang logos, tentang rema itu sendiri. Memang saudara muslim susah memahami ini. Kenapa? Karena kalian itu kan umat penghafal, bukan umat yang memahami. Itu kendalanya. Kami orang yang suka memahami. Saya lagi nanya bukan apa, Abang? menghafal. Apa nih? Fandi catat saja, Fandi catat Catat aja, saja. catat supaya kamu Makanya ngerti. nyatat, masih banyak. Nah, jadi artinya Saya gini, tanya. saya menjawab kamu lebih dari yang kamu tanya. Ya. Itu dia. Ilmu itu, Fandi, kamu tidak akan dapat dari Suma yang kayak begini. Kamu harusnya terima kasih. Ah, kalau Juma itu aku udah pernah kubal-bali itu. Aku bilang gini, suaramu aja yang besar. Lebih besar suaramu daripada otakmu. Aku bilang sama dia. Bilang sama dia, Pandi, kutunggu di sini dia. Kalau memang dia punya ilmu. Ini muridnya Zuma ya? Baru tahu saya. Enggak, suruh Juma. 2 orang kayak Juma itu. Sekali gebuk, biar selesai. Tapi kalau berkelahi jago dia itu. Dia jago bela diri itu. Tapi kalau adu isi otak, ya hanya hujatersnya itu. Bilang sama dia. Lagi. Kita tidak ada di sini mengatakan tentang hujat. Kita berdasarkan dalil semua loh. Enggak ada dalilnya kamu. Kamu saya tunjukkan dalil Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari saja. Saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Memang saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu bukan saya yang asumsi. Karena itu Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang tidak pernah mengaku dia itu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang tidak mengaku kalau dia itu Tuhan. Matius 20 ayat 17. Enggak, Yohanes 13 ayat 13 itu kan ada itu. Kau bilang. Coba. Bacakan aja. Andalan kalian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Perkataanmu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhanmu. Ketawa. Tuhan ya, tapi enggak apa-apa. Loh, kan kata Tuhan itu kan dari kata. Kamu bilang Tuhan dan Tuhan itu beda ya? Saya tunjukkan dalam ayat Quran, Tuhan dan Tuhan itu sama. Tunjukkan. Ya, tunjukkan. Nih. Kata Prof, tunjukkan di ayat Tuhannya Yusuf. Silakan. Saya sekarang terima kalian katakan Yesus itu Tuhan karena Tuhan dengan Tuhan itu sama. Oke, saya terima. Sekarang saya tanya, kedudukan Yesus dengan Allah itu beda derajatnya enggak? Sama derajatnya. Nah, mau saya tunjukkan. Nah, yang berarti itu yang sesatnya kalian. Nah, ini sesat. Itu tercatat dalam Alkitab tadi. Wahyu 17:14. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Tuhan di atas segala Tuhan, ya maknanya sama dengan Allah yang adalah Tuhan alam semesta. Siapa yang mengatakan itu? Yesus kah atau bukan? Saya minta pernyataan Yesus yang bertemu dengan Yohanes. Yesus yang bertemu dengan Yohanes. Kamu tahu nggak? Sirah Nabawiyah mengatakan Yohanes penulis Injil. Dan dalam pemahaman percaya Yesus atau Yohanes? Loh, kamu percaya Sirah Nabawiyah? Mau saya tunjukkan. Sirah Nabawiyah mengakui Yohanes. Tunjukkan. Yang saya harus percaya Yohanes itu Yesus. Dalam Islam sendiri, Yohanes itu disuruh dipercayai loh. Mau saya tunjukkan? Tunjukkan. Makanya saya tanya di sini, mana lebih saya percaya, Yesus atau Yohanes? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Oh, enggak, harus Yesus dong. Ini Sirah Nabawiyah. Yesus kapan pernah mengatakan? Fandi, kalau cara kamu berdiskusi begitu, kalau kami benturkan hadis dengan Quran, kamu ini Yohanes Al-Hawari sendiri pun mengakui dia adalah
sirah Nabawiyah sendiri mengakui Yohanes itu adalah muridnya Yesus. Itu sirah kalian loh. Lalu kamu mengatakan Yohanes atau Yesus? Ya kami percaya dua-duanya. Iya, Yohanes mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang di mana Yesus mengatakan dia itu Tuhan? Matius kan udah dijawab tadi, ayat Pak. 18. Saya lebih percaya Yohanes daripada kamu. Baca. Masih lebih percaya saya perkataan Yohanes daripada perkataan kamu. Enggak usah, abang percaya saya, percaya Yesus aja. Iyalah. Coba cari Yesus Ya, mengatakan karena kami percaya Yesus. Yohanes itu muridnya Yesus. dia itu Dia Allah itu mendengar. sendiri. Di mana dia mengatakan dia itu ada Allah itu sendiri? Tadi ditunjukkan sama Erben, kau masih ngeyel kau. Mana? Dia katakan Yohanes dia itu Allah. 13. Bukan Yesus yang mengatakan itu. Siapa Bahkan dia itu bilang? hanya mengatakan Siapa guru dan bilang? Itu kan Tuhan. klaim kamu. Iya, guru dan Tuhan. Itu kan klaim Emang kamu dia Allah tuh. itu sendiri. Itu kan Di klaim mana dia kamu. pernah mengatakan dia itu Allah itu sendiri? Itu kan klaim Mana? kamu. Itu kan klaim kamu. Tuhan di Itu atas sudah dia jelas itu tulisan warna merah itu perkataan Yesus tuh. Mana dia mengatakan dia itu Allah Yohanes itu 13 ayat sendiri? 13. Yohanes 13 ayat 13 kenapa itu? Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya. Mana Yesus mengatakan benarlah Itu katakan kamu guru dan Tuhan. Dan katamu tepat karena memang akulah guru dan Tuhan. Aku tuh siapa tuh? Iya. Bukan Tuhan gini ini gini apa? gini Tuhan Pak. ini Tuhan. Bro, apa? Tuhan ini Pak Tuhan. Christian. Coba kamu baca aja dulu deh. Mana dia kamu katakan baca dia itu. Allah itu sendiri Itu ada sama itu seperti kitab Wahyu. ada. Mana? Ada kamu baca dulu itu. Itu ada tertulis, bacalah. Ikro. Baca dulu. Saya tidak membahas itu. Ayo, Baca coba. dulu, baca. Itu yang dibahas tadi Yohanes 3:13. Baca dulu. Baca dulu, Pan. Kamu baca. Mulai 12. Tapi aku heran dulu lihat si Pandi ini. Dia ini sudah banyak diskusi dengan kita, tapi nggak pernah dia lo baca Alkitab. Kita harus maklumi itu, Mas. Soalnya takiyah itu sudah sejak zaman muhaditsin. Kan Iya. kemarin saya muhaditsin saja bertakiyah loh, apalagi dia. Iya. Apa bilang Loh, saya tapi kan takiyah ada batasnya, bro. Takiyah ada batasnya loh, Fandi. 1 hari 3 kali doang. Coba Kamu ini udah tunggu lewat. dulu, Sasa. Ya, ayat 12. Sesudah ia di sini Yesus membasuh kaki mereka. Mereka sini murid-muridnya. Ia mengenakan pakaiannya, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu itu Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu?" Ayat 13, "Kamu menyebut aku di sini Yesus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Itu bukan Yohanes. Iya. Mau apa kamu? Iya, guru dan Tuhan. Tuhan di sini dalam artian apa? Tuhan. Kurios. Tuhan deh, segala Tuhan itu Tuhan. Nah, sejak kapan? Gimana Yesus mengaku kalau dia itu setara dengan Theos? Dia itu ada Theos itu sendiri. Mudah, bro. Tuhan atau Theos sama Kurios itu beda. Nih. Yohanes itu bukan Tuhan. Kurios yang Tuhan itu. Nggak paham juga kamu. Iya. Bro, saya nanya dong. Theos sama tuh. Sekarang saya tanya, Theos sama Kurios itu sama. Di Wahyu itu kan Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan. Sekarang saya tanya, Theos sama Kurios itu sama dia dengan Allah, dia menurut kamu, dengan Allah, menurut kamu Theos sama Kurios sama enggak tuh? Hah? Menurut kamu Theos sama Kurios sama enggak? Oh, beda dong. Nah, beda ya sudah. Theos itu ke siapa tuh? Hah? Theos itu merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Sabar. Kurios kepada Yesus. Nah, sudah. Itu aja kamu paham. Kalau gitu final, tapi yang saya minta pertanggungjawabannya katanya si Adu Pindi ini Yesus dengan Bapa itu sama, bahkan Yesus itulah Bapa itu sendiri. Dia ada Tuhan. Saya mengatakan setelah Bapa itu sendiri. Selain Tuhan lain itu di Wahyu. Dia setara dalam pengertian lordship-nya. Bukan lordship juga dalam perjanjian lama diberikan kepada Allah Bapa, yang dalam 1 Korintus 8 ayat 6 diberikan kepada anaknya. Saya tidak mengatakan itu adalah Bapa. Coba kamu baca baik-baik ayat di Wahyu itu coba. Oke, Wahyu 3:14 Wahyu 3:17 tadi ya? Nah, 3:17. Ntar saya coba cek kembali. Baca baik-baik. Itu kata Yohanes. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa dari tadi Bapak. Iya nih. Bapak Abdul Pindi maksudnya. Tuhan itu apa? Saya tanya dalam Islam. Tuhan itu apa? Baca dulu. Enggak, saya biar kamu bisa otaknya itu encer. Saya tanya Tuhan itu artinya apa?
Kan bahasa Arabnya Rob ya. Kalau enggak Rob Said. Jadi pengertian Rob dan Said itu artinya apa? Baca aja dulu. Enggak, saya tanya dulu kamu biar kamu bisa mengerti Wahyu 19 ayat 16 ketika kami mengutip Yohanes 13 ayat 13. Yohanes mengatakan dia adalah Tuhan karena dia mempercayai dia adalah Tuhan dalam pengertian yang ilahi. Kenapa? Wahyu 19 ayat 16 dikatakan raja segala raja, tuan atas segala tuan. Kamu tuan bagi istri kamu. Kamu tuan bagi kalau kamu punya karyawan. Tapi kamu memiliki tuan yang lebih daripada tuan-tuan lainnya. Makanya dikatakan Yesus tuan di atas segala tuan. Itulah kenapa disebut sebagai Tuhan. Siapa yang bilang kalau saya mengatakan Yesus adalah Allah Bapa? Saya tidak mengatakan Yesus Allah Bapa. Itu coba di ayat itu dikatakan apa? Yesus adalah raja di atas segala raja. Oke, sekarang Allah itu raja tidak? Dia Malik tidak? Ya pasti dia adalah raja. Ya sudah. Kalau sana dia raja segala raja, Malik di atas Malik. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah raja itu sendiri. Nah, kamu di situ yang saya katakan. Di sini di samping kalian mengatakan Yesus dan Bapa adalah beda, kalau yang menyamakan Yesus dengan Bapa itu adalah bidat. Nah, inilah. Dia nggak ngerti itu. Gitu loh. Dalam Islam ingat loh ya. Kamu harus ingat loh ya, dalam Islam sendiri jadi juga bagus. kacau. Tanya Bang Edo itu. Bang Edo yang sifat berbeda dengan zat, tapi sama yang menyamakan Yesus dengan Bapa itu sama. Kamu sadar diri nggak dalam Islam itu juga sama. Seperti itu. Kalian mengatakan sifat sama, tapi dikatakan berbeda dengan zat. Sebentar, apa masih? Diskusi aja. Ini Pan ini nggak ngerti yang disampaikan Edo. Pak Edo bilang itu kemesiasan Yesus itu memang berbeda. Makanya kamu harus memahami dua natur Yesus dulu, baru kamu bisa memahami apa yang disampaikan Pak Edo. Pak Edo itu membicarakan tentang kemesiasan Yesus itu Pak Pandi. Yang sebentar saudara-saudara. Tadi sebutnya Bapak. Jujur, dengan jujur kalian jawab. Bapak itu siap Allah bisa tanya. disebut Bapak. Dari tadi Bapak loh. Saya sedang nunggu ini jawaban dari Pandi. Saya sedang ikut. Nggak bisa, berarti kamu mengimani bahwa Allah itu disebut Bapak. Kenapa kamu berani menyebutkan Allah itu Bapak? Kamu sudah murtad. Apa yang tertulis di Alkitab kamu tertulis. Nggak bisa, nggak boleh. Tasyabuh di dalam Islam itu kita berarti tanyakan bukan ke Pandi. umat Muhammad. Kita tanyakan ke Pandi. Menurut Pandi, Allah Subhanahu wa taala itu Bapa bagi manusia. Menurut saya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus kan. Enggak nanya itu. Jadi bukan Bapa ya. Saya tidak mengatakan Allah saya itu adalah Tuhannya Bapak abang-abang di sini. Karena Tuhannya abang-abang di sini setara dengan Yesus. Saya enggak mengatakan. Kalau SCT dengan Yahweh itu beda, tidak sama. Perbedaannya di mana? Ya disebut Allah itu disebut Bapa. Kamu berani menyebut Allah SCT Bapa? Yang beda di sini, Allah yang beda itu ya Allahnya abang-abang di sini. Enggak, yang juga bilang Allahnya Bapa loh. Allah SCT itu Bapa. Mau bukti. Mana coba tunjukkan Allah bahwa Yahweh itu sama dengan Allah SCT. Coba mana tunjukkan buktinya. Iya, Allah Yahudi dengan Allah tunjukkan aja. Katanya orang Yahudi menyembah Tuhan yang lain. Bisa dilihat. Tadi kamu mengatakan orang Yahudi menyembah Tuhan yang lain. Makanya dia menanggung dosa kita. Saya bilang. Allahnya teman-teman di sini Allah yang saya bilang Yahudi itu nggak bisa dilihat. Yahudi tidak pernah mengimani Allah itu berwujud. Lalu ketika dia menampakkan diri kepada Musa, melalui dia nggak pernah menampakkan diri kepada Musa. Musa melihat Allah dah itu? Enggak melihat Allah. Dia melihat api, yaitu tabir, yang disebut tabir. Kenapa dia mengatakan inilah Tuhanmu? Kenapa dikatakan inilah Tuhanmu? Ini anak Coba lihat ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Ada di dalam Quran itu bahwa Allah menampakkan diri kepada Musa. Dia mengatakan aku adalah aku. Pastinya dia akan mengatakan demikian. Tidak ada. Coba di mana di dalam Quran Allah itu mengatakan aku adalah aku. Kenapa? Di mana di dalam Quran, di surah mana mengatakan Allah itu mengatakan aku adalah aku? Maksud kalian ini apa yang kalian mau ambil poin di situ coba? Ya, kitab Taurat Musa. Dia nggak ngerti ya, Pak Cater. Iya,
Ya, orang Yahudi, kau tanya pun sama orang Yahudi seluruh dunia, dia mengakui bahwa Allah itu, Yahweh itu menampakkan diri kepada Musa, dan dia berkata, aku adalah aku. Oh, jangan salah kamu. Nah, apa jangan salah? Di dalam Quran di mana gitu loh? Di mana di dalam Quran Allah itu memperkenalkan dirinya? Di mana? Di mana di perjanjian lama itu Allah menampakkan diri kepada Musa? Saya tunjukkan ya. Bacakan kau tunjukkan baik-baik. Ya, saya tunjukkan di Alkitab, kau tunjukkan dalam Quran. Di mana Allah itu mengatakan dia memperkenalkan diri kepada Musa. Saya tidak mengatakan, Allah mengatakan aku adalah aku di Al-Quran. Saya nggak pernah mengatakan. Saya nanya, saya yang bertanya kepada kamu. Kan tadi nggak ada yang tadi kan mau merujuk persamaan tadi. Kalau gitu beda dong. Itulah maksudnya Pak Christian. Ya, tadi kita mengatakan Yahudi itu menyembah Tuhan yang beda saat kita mengutip bahwa dosa-dosa Yahudi dan Nasrani akan ditimpakan dari dosa-dosanya orang Muslim. Dia sendiri yang mengakui loh. Kok sekarang dia mengatakan YHWH itu sama dan Allah? Agak kacau pikiran dia. Aduh, kamu nggak paham asbab nuzulnya itu. Jadi gini. Asbabun nuzul. Jadi gini. Kalau Yahudi itu jelas-jelas mereka mengimani kitab Tauratnya mereka itu dengan mempercayai Tuhan itu adalah satu dan tidak bisa dilihat. Bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Allah itu adalah esensi berbeda dengan mereka. Yang bedanya ini kan maaf ya teman-teman yang memiliki ajaran di luar daripada itu. Nah, apakah bisa dikatakan sama sementara Yahudi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Ya wajar lah. Itu kan dipanggil Bapak. Bisa kalian dari tadi karena kami di sini apakah Tuhan kalian sama dengan Tuhannya Yahudi? Apakah kalian bisa simpulkan di sini Tuhan kalian adalah Elohim itu sendiri? Kan gitu. Nih, Pandi. Nah. Ini orang Yahudi ini, orang Israel ini bilang bahwa Allah itu Bapa mereka. Panggil Bapak. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Nah, jadi Tuhan itu, Yahweh itu dipanggil Bapa oleh orang-orang Israel. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dipanggil Bapa oleh orang-orang Israel? Murtad dia. Kalau dia manggil Allah itu Bapa. Betul. Murtad. Dia udah murtad dari tadi juga. Udah murtad dia. Jadi Yahudi TikTok dia nanti. Kalau saya nggak setuju lah. Artinya berarti beda dong. Jangan disamakan. Kan itu yang poin kita tadi itu. Ya, kamu menyamakan. Tapi ketika kita tunjukkan cari persamaannya, kamu nggak mau. Bedanya di mana? Nah, bedanya orang Israel menyebut Allah itu saja. Bapak mereka. Tapi kamu kan bilang Allah itu bukan Bapak. Bedanya di mana? Mereka itu dia hanya salah penyembahannya aja. Cuma beda di masalah penyembahanya aja. Banyak perbedaannya, Mas, Pandi. Yang kalian harus luruskan ini. Coba yang saya katakan ini. Yang kalian katakan bahwa Elohim itu adalah Tuhan kalian. Dari mana Tuhan kalian itu? Kalau Elohim itu dicoba. Sementara Elohim tidak pernah nujul jadi manusia. Yang mengatakan Elohim nujul jadi manusia itu siapa? Coba. Siapa di gospel kamu itu siapa yang mengatakan Tuhan itu nujul jadi manusia? Siapa yang mengatakan itu? Jujur. Malaikat Gabriel berkata kepada bukan. Maria dan Yusuf. Ada malaikat Gabriel dan tidak juga mengatakan saksi. Ada, itu klaim kamu tuh ada di Lukas. Siapa Lukas itu? Iya, saya paham yang mengatakan itu Lukas dengan Paulus. Dia kan mendengar dan dia menuliskan itu. Saya paham yang mengatakan itu Lukas dengan Paulus. Saya paham. Kalau kamu kayak gitu, nggak apa-apa, sabar. Sekarang saya tanya, Quran kamu siapa yang nulis? Tapi Yesus nggak pernah mengatakan itu. Sekarang saya tanya, siapa yang nulis Quran kamu? Kalau itu jelas, yang nulis itu Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya siapa yang nulis Quran kamu? Nah, sekarang Alkitab itu yang nuliskan siapa? Sekarang saya tanya, Quran kamu itu waktu dituliskan Alkitab Quran kamu itu itu sudah ada di situ, atau kitab? sudah terangkat ke langit.
Enggak, sekarang saya tanya, Quran kamu itu wahyu atau kitab? Kamu saya tunjukkan nggak dalil di mana orang Yahudi, bukan Yahudi sekarang, bahwa Elohim bisa menjadi Mesias? Kamu kan menanyakan masa Elohim bisa jadi manusia? Mau saya tunjukkan? Tunjukkan ya, tunjukkan. Tunjukkan biar dia ngehok dia tuh. Cuma saya nggak bisa start video nih, tolong dong. Oke. Tunggu. Di kitab apa itu? Sudah. Tertulis itu. Sudah. Pandangan Yahudi sini sebelum Yahudi sekarang ini. Kalian sama sekarang ini bilang dari Yahudi rabbinik ya. Bentar, saya nggak mau sumber yang dari eksternal gitu, nggak jelas. Coba saya minta. Saya menggunakan buku loh, tenang aja. Kok jadi kau yang ini ngatur? Emang kau Yahudi? Enggak. Emang kau Yahudi rupanya? Kita hidup ini mempunyai pegangan. Kita bukan, pegangan. emang kau Yahudi rupanya? Bisa ini nggak? Bisa lihat screen nggak? Bisa baca nggak? Saya nggak bisa start video soalnya. Saya minta. Jadi Abdul Kendi gini ya. Saya minta ini. Saya minta pernyataan kamu dari perjanjian lama atau dari kitabnya Yahudi. Ini perjanjian lama kamu baca nih. Kamu baca nih. Iya, saya tahu. Saya baca. Coba baca. Silakan baca. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Alamak. Aja cuma itunya, ya cuma panggilan itu aja kalau maksudnya? Ya ampun Fandi, kamu itu Tuhan kita itu udah beda. Tuhan datang ke Musa, Aduh. Di semak-semak itu dengan bentuk apa? Saya tanya dulu. Saya kasih tahu kamu di Keluaran. Jawab. Ayo jawab. Jangan kemana-mana. Bagaimana menyala api. Nah, sekarang saya tanya, itu penampakan Tuhan enggak itu? Penampakan Allah enggak itu? Apa gimana? Kalau dia menampakkan diri lewat semak duri yang terbakar, apakah itu bukan penampakan Tuhan? Penampakan Allah? Allah menampakkan diri? Ya bukan, Bang. Lalu kenapa dikatakan ini ana robuka? Sungguh aku adalah Tuhanmu. Padahal di situ api. Coba kamu. Saya tanya itu dulu ayat 12. Dikatakan baca ini ana robuka. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Kalau di Islam Allah itu menyampaikan firman-Nya itu dengan dua cara, dengan melalui takbir. Ayat 12 ini. Kalau itu sekedar tabir, kamu bilang kan tabir kan? Ada apa? Ada sejenis penghalang di mana Musa itu bertemu dengan Allah secara langsung. Dengan api itulah sebagai tabir dia, kata kamu tadi kan? Nah, ayat 12 dikatakan, ini ana robuka, sungguh aku adalah Tuhanmu. Itu api loh yang ngomong. Iya, dia mengatakan melalui tabir itu. Melalui tabir itu. Berarti tabir itu mewakili dia kan? Berarti dia menampakkan diri melalui tabir itu kan? Kok tabir bisa mengatakan ini ana robuka? Jadi takbir itu bukanlah dia, tapi takbir itu adalah hijab. Makanya kalau tabir itu bukan dia, Fandi dengar saya. Kalau tabir itu bukan dia, Fandi dengar saya dulu. Kalau tabir itu bukan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengatakan sungguh aku telah berbicara kepadamu melalui tabir ini supaya kami tidak salah paham ayat 12. Ini kan sudah salah paham. Dikatakan sungguh aku adalah Tuhanmu. Masa tabir bisa mengatakan sungguh aku adalah Tuhanmu? Ini kan syirik nanti kalau kita kalau bisa dikatakan sembarangan. Ini yang salahnya kamu. Di Al-Qur'an itu jelas bahwa kalau di Al-Qur'an jelas Allah itu Iya. Saya lupa ayatnya. Kok hijab bisa ngomong sama Musa? Di mana logikanya hijab bisa ngomong sama Musa? Itu hanya bicara dengan Musa dan Abraham, gak pernah kepada Muhammad. Tunjukkan ayatnya. Akulah Allah. Gak ada. Gak usahlah kau sama-samakan, Fandi. Kau lihat aja perjanjian lama itu, ada nggak kalian kenal dengan nabi-nabi di situ? Nggak kenal. Orang Yahudi kenal, kami kenal. Kamu nggak kenal. Jangan kemana-mana. Kita lihat realitanya aja, kan gitu. Realitanya apa? Iya, realitanya. Coba. Ini aku nggak ngerti aku, Dom. Tentang apa? Kayaknya tentang Allah itu apa? Ini otaknya ini susang ini. Iya, aku tanya dulu, Allahmu di mana? Ya Allahnya ada di tempatnya. Emang kenapa? Di ars. Mujassimah itu bukan tempat Allah. Ars itu bukan tempat Allah, tapi itu adalah makhluk. Istaulah. Tempat Allah itu istawa atau istaulah? Terus yang gotong arsi siapa? Apa yang digotong? Larinya ke gotong.
Larinya ke kau pun Tuhan. Dia nggak Yang tahu. saya tanya ini konsep ketuhanan kalian, jangan larinya ke situ. Makanya beda Tuhan Kau kita. giliran kami Kau bertanya, sama kau sama. tidak bisa jawab kau. Beda dong Tuhan kita. Aduh. Kalian mau sama-samakan Tuhan kalian dengan Elohim aja nggak bisa. Hancur kedudukan kalian itu. Mana hancurnya? Menyamai-nyamakan saja sama yang Mana menyamakan hancurnya? Hancurnya Iya, di mana? hancur lah. Mana hancurnya? Mana Yahudi pernah menyembah Tuhan yang berupa manusia? Ya Kamu karena pernah dia baca salah buku Albert Einstein? tafsir. Hah? Sekarang aku tanya, kau tanya sama orang Yahudi, keturunannya Hawa yang menghancurkan iblis itu, kepalanya iblis siapa? Kau Gimana? tanya dulu sama mereka. Keturunan makan meremukkan kepalanya. Siapa itu? Kau tanya sama orang Yahudi, bisa nggak dia nafsir? Jadi siapa menurut kamu? Siapa? Yesus lah yang meremukkan kepala iblis. Makanya jadi gini ya, kami mengimani perjanjian lama. Yesus menemukan Yahudi nggak mengimani. Tunggu dulu, diam dulu. Yesus menemukan kepala iblis itu di mana? 1 Petrus 3:18. Dia menemukan Ini Fandi. Yang menenteng-nenteng Yesus ke sana kemari itu siapa? Yang nenteng Allah itu di arsnya siapa? Nah, sekarang aku tanya. Enggak ada loh nenteng. Bukan, Pandi. Enggak ada yang nenteng Yesus. Sebentar semuanya kawan-kawan. Yang menggoda Yesus Coba itu siapa? Pandi, sebentar sabar dulu. Ini kan kita dialog akademis. Cobalah kita baca serius gitu. Coba. Itu udah. Menurut aku gini aja deh, enggak usah lagi kita tanggapi si Pandi ini. Sama apa? Janganlah engkau buang mutiara ke babi katanya, itulah itu. Iya. Jawablah orang bebal dengan kebodohannya. Ya udah, sekarang jawab bodoh-bodoh aja sama dia, udah mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Di, tunjuk.